sebagai tools yang mensimulasikan si PLTS. Tapi sizingnya itu dilakukan di luar dari PVSys-nya gitu. Jadi kita sebelum itu belajar sizing dulu. Aku ajarin sizingnya, baru nanti kita masuk ke PVSys. Di PVSys ini kita masuk di feature and elements, hands-on dan design, sama shading simulation. Keempat, karena ini ada terkait dengan keekonomian dan bankability, kita akan bahas parameter-parameter ekonominya apa aja. Terus kita akan coba-coba main-mainin di Excel-nya. Mungkin dari teman-teman sudah menerima Excel-nya, kita main-mainin parameternya untuk melihat, oh kalau misalnya harga teknologinya berkurang berapa persen, payback periodnya bisa jadi berapa tahun gitu. Terus kita bisa ganti-ganti beberapa parameter. Kemudian faktor yang mempengaruhi bankability atau keekonomian sistem PLTS tadi kita akan find out dari sensitivity analysis. Oke, jadi ini highlights dari aku ya. Jadi namanya Aditya Perdana, panggil aja Adit, dan pengalamanku udah kurang lebih 5 to 6 years of experience gitu. Dan mungkin nih kalau teman-teman lihat yang ada aku highlights warna-warna kuning itu yang pengalaman yang spesifik terkait dengan renewable energy dan PLTS gitu. Terus kalau histori pendidikan, aku S1 Teknik Elektro dari Universitas Udayana. Terus kalau yang Mundo University ini, kebetulan bareng sama Mbak Ita, kami ikut short course Renewable Energy for Remote Community. Dan in the process, aku selain apa di PLTS juga tidak hanya melakukan sesuatu yang super teknis gitu ya, tapi aku juga buat study, tapi aku juga buat report untuk planning dan OM. Oke, things to note dalam materi ini adalah it's hard, susah gitu untuk kita merangkai proses mendesain PLTS menjadi satu materi yang disampaikan dalam kurun waktu 22 jam. That's for sure gitu. Kemudian sehingga deck ini tuh learning curve-nya lumayan steep. Jadi it will be very technical and it will be very technical super fast gitu. Jadi akan sangat-sangat teknis. Tapi aku buat slide-nya itu cukup deskriptif. Jadi teman-teman bisa go around it over again untuk bisa lihat bagaimana step by step-nya, dan teman-teman kalau misalnya ada mau kontak aku atau apapun bisa ada nomor aku dan ada email aku di sini untuk nanya-nanya lebih lanjut terkait konteks-konteks yang ada di slide ini. Oke, overview dan komponen sistem PLTS. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke overview dari sistem PLTS, PLTS itu kan tenaga surya gitu ya, dan di matahari, energi matahari yang kita manfaatkan adalah radiasi matahari. Radiasi matahari yang masuk ke bumi itu berbeda-beda gitu. Uh, ada extraterrestrial radiation, itu adalah radiasi matahari yang belum masuk ke bumi. Nah, begitu masuk ke bumi, dia kan menyentuh atmosfer, kena awan segala macam, dia berubah-berubah trajektorinya. Ada yang jatuhnya lurus, direct normal irradiation gitu ya. Ada yang jatuhnya terdifusi, itu disebut diffuse irradiation. Ada yang disebut reflected radiation atau radiasi yang terpantul. Nah, kalau ditanya, oh kira-kira gimana sih menentukan area yang solar radiation itu besar? Ya kita pakai aspek GHI atau Global Horizontal Irradiation. Ingat kata-kata GHI ini karena kita akan pakai pada saat kita mendesain PLTS nanti. Nah, GHI ini adalah radiasi matahari gabungan dari radiasi matahari yang direct, yang diffuse, dan yang albedo gitu. Oke, kalau misalnya kita udah belajar resource-nya, terus seperti apa prinsip kerja panel surya? Ya, simple gitu. Karena cahaya merupakan partikel, jadi kan ada partikel-partikel foton yang dia menyentuh quote and quote uh, kristal-kristal yang di dalam semikonduktor PLTS sehingga dihasilkan elektron. Nah, dengan pergerakan elektron itu dia dihasilkan arus listrik gitu. Nah, eh, kalau mungkin teman-teman juga yang mungkin masih awam gitu ya, ada solar cell, ada solar modul, itu tuh apa sih? Jadi solar cell itu yang bentuknya kecil, dia itu satuan terkecil dari modul surya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat panel surya yang papan surya itu, kan di dalamnya ada kotak-kotak kecil. Nah, itu tuh namanya sel. Nah, sel kalau dirangkai menjadi ada rangkaian beberapa sel yang dihubungkan secara seri dan paralel, itu akan menjadi sebuah modul. Modul itu adalah yang dipasang di atap-atap rumah kita kalau teman-teman lihat gitu. Dan kenapa sih kita harus menggabungkan sel gitu? Karena sel itu listrik yang dihasilkan itu sangat kecil. Jadi agar kita bisa mendapatkan listrik yang signifikan, maka kita harus merangkainya menjadi modul. Jadi dirangkai secara seri untuk kita dapetin tegangannya, dan dirangka ada juga beberapa dari beberapa hubungan seri tersebut di paralel sehingga dapat juga arusnya. Nah, kalau kita udah punya satu modul, kalau satu modul tersebut kita rangkai seri lagi, itu namanya string. Nah, teman-teman ingat ya, terminologi string ini karena string akan kita pakai dalam mendesain PLTS nanti. Kemudian kumpulan dari string, kalau string yang di paralel itu adalah array disebutnya. Oke, panel surya itu
outputnya akan berbeda-beda tergantung hadap mana panel suryanya dan tergantung seberapa miring atau derajat kemiringannya gitu. Dan derajat kemiringan panel surya itu bergantung juga dengan di mana dia diletakkan gitu. Kalau misalnya kan mungkin teman-teman tahu bumi kita itu dibagi dengan sebuah garis invisible gitu namanya garis khatulistiwa. Nah, di bawah garis khatulistiwa uh, PLTS paling bagus jika menghadap ke arah utara. Tapi kalau di atas garis khatulistiwa, PLTS paling bagus menghadap arah selatan begitu. Nah, terus kalau itu terkait dengan arah hadapnya ya atau yang kita sebut nama keren itu azimuth. Tapi kalau tiltnya atau kemiringannya itu bergantung dengan seberapa bawah atau seberapa jauh lokasi PLTS itu dari khatulistiwa. Jadi semakin jauh PLTS itu dari khatulistiwa, maka line angle atau tilt angle-nya dia akan semakin curam. Tapi kalau misalnya dia semakin dekat ke khatulistiwa, tilt angle-nya itu kecil gitu. Nah, for example, uh, kita lokasi yang di Kalimantan itu kan hampir selaras dengan khatulistiwa ya gitu. Jadi itu tilt angle-nya bisa sampai 0 sampai 5 derajat. Tapi kalau misalnya kita ke bawah kayak di Pulau Jawa, yang optimal itu di 10 derajat. So, kalau teman-teman turun lagi ke bawah kayak misalnya di Perth atau Australia, Western Australia yang bagian bawah gitu, mereka lebih miring lagi karena mereka makin jauh dari khatulistiwa. Nah, ini di gambar sebelah kanan aku ada gambar yang dari aku ambil di Australia. Ini salah satu PLTS-nya di situ. Dia pakai PLTS yang tiltnya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah tergantung kedudukan mataharinya ada di mana gitu. Ini namanya sistem tracker. Nah, kalau di Indonesia itu sekarang rata-rata sistemnya sih belum banyak yang pakai tracker ya, baru satu yang pakai tracker. Tapi kebanyakan PLTS itu sistemnya yang udah panel ditaruh di situ selama 25 tahun ya dia nggak bergerak-bergerak gitu. Oke, nah ini aku langsung lompat ke membaca spesifikasi PLTS. Jadi kalau teman-teman mau mendesain PLTS, hal yang pertama harus teman-teman lihat adalah datasheet-nya. Datasheet itu adalah kumpulan informasi-informasi terkait dimensi serta aspek-aspek teknis lainnya untuk desain dan engineering PLTS. Nah, eh, teman-teman kalau cari datasheet itu bisa di internet dan tinggal diketik aja nama komponennya apa nanti bisa dicari datasheetnya gitu. Nah ini aku pakai modul Trina Solar namanya. Dan modul ini merupakan satu modul yang sering banget dipakai di Indonesia dan diklasifikasikan sebagai modul tier 1. Artinya modul ini memiliki tingkat keekonomian dan telah digunakan di banyak-banyak proyek PLTS di seluruh dunia gitu. Nah, kalau kita lihat spesifikasinya di nomor satu itu biasanya satu panel, satu line kayak satu merek panel itu mereka mengeluarkan beberapa jenis kapasitas, ada yang 635, 640 dan seterusnya gitu ya. Dan bahkan nggak limited di angka 600 saja, ada yang 400, ada yang 500 gitu. Tapi biasanya satu datasheet itu mengandung data dari sejumlah sejumlah lini panel gitu. Terus nomor dua, power tolerance. Jadi ya pasti kalau kita di pabrik memproduksi sesuatu, itu kan nggak akan bisa sempurna ya, pasti ada toleransi daya. Kemudian nomor tiga itu, nah ini nomor tiga dan empat merupakan parameter yang kita akan lihat nih pada saat kita mendesain PLTS. Ada namanya maximum power point, kemudian ada uh, maximum power current, terus ada short circuit current, ada juga tegangan sirkuit terbuka. Ini without getting into technical, istilahnya begini deh. Kalau tegangan terbuka itu atau VOC adalah tegangan pada saat PLTS ini tidak terhubung dengan apa-apa. Kalau VMP, tegangan pada maksimum power adalah pada saat PLTS ini terhubung ke beban. Makanya kalau teman-teman lihat VMP itu dia lebih kecil dibandingkan VOC, ya kan? Begitu. Arus juga sama. Arus short circuit itu arus pada saat PLTS tidak ada beban, jadi lebih besar. Kalau misalnya IMP itu arus pada saat PLTS-nya ada bebannya gitu, atau terhubung ke instalasi lah istilahnya begitu. Makanya dia lebih kecil karena ada rugi-rugi. Nah, selain itu juga ada parameter NOCT ya. Ini in short menjelaskan kira-kira kalau PLTS ini diaplikasikan di dunia nyata gitu ya, di kondisi lingkungan biasa, itu outputnya seperti apa. Karena di datasheet PLTS itu dia merupakan angka yang dilampirkan di sana merupakan angka yang dihasilkan dari laboratorium. Laboratorium semuanya kan berarti terkontrol dan dia tidak merefleksikan real world kayak gitu. Ada parameter-parameter lainnya di PLTS itu ada parameter koefisien temperatur, ada
koefisien temperatur yang parameter dayanya, parameter arus, dan parameter tegangan. In short, tiga ini tuh menjelaskan bahwa PLTS itu mungkin buat teman-teman yang awam, semakin panas lokasinya itu bukan berarti PLTS itu bekerja makin bagus gitu. Tapi semakin panas bahkan PLTS itu malah performanya turun. Makanya kalau bisa teman-teman lihat di sini, dia minus 0,034 per derajat Celcius. Jadi untuk kenaikan per 1 derajat Celcius akan terjadi penurunan daya sebesar minus 0,34. Kurang lebih seperti itu. 5-7 ini dia ada parameter warranty-nya, kemudian 8-10 ini operating range-nya aja. Nah, komponen lainnya dalam PLTS itu tentunya inverter. Inverter ya dia mengubah arus dari DC menjadi AC. Jadi kan panel surya mau produksi DC, itu kita convert menjadi AC menggunakan inverter. Inverter jenisnya ada banyak. Ada yang microinverter yang ukurannya kecil. Biasanya microinverter ini untuk instalasi skala rumahan gitu ya. Kalau misalnya pakai 2 panel sampai 4 panel, itu pakai microinverter kecil. Tapi kalau misalnya yang agak lebih sedikit, lebih besar sedikit dari misalnya pakai 10 panel sampai ratusan panel, itu string inverter masih bisa masuk gitu. Kemudian lebih besar lagi ada central inverter. Dan ada juga kalau misalnya PLTS kita menggunakan baterai, kita pakai bidirectional inverter. Jadi dia tidak hanya mengkonversi arus DC dari PLTS menjadi AC dan disalurkan ke instalasi, tapi dia juga bisa misalnya dari kelebihan produksi PLTS itu bisa digunakan juga untuk mengecas baterai kayak gitu. Nah, ini inverter ya, inverter itu ada 2 jenis, ada central inverter dan string inverter. Central inverter seperti yang namanya, dia ini kurang lebih ada sejumlah array PLTS kemudian dihubungkan dengan satu central inverter. Tapi kalau string inverter, satu string atau sejumlah panel yang dipasang paralel itu satu string. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bedanya. Dan masing-masing mekanisme central inverter atau string inverter punya kelebihan kekurangan. Kalau central inverter udah pasti dia akan reliability-nya rendah kalau misalnya central inverternya rusak, karena satu-satunya inverter cuma ada di situ. Tapi kalau string inverter, kalau satu rusak, dia tidak ada pengaruh ke yang lainnya. Terus kalau central inverter juga pasti dia akan boros kabel kan, kabelnya semua dihubungkan PLTS-nya kemudian masuk ke central inverter. Kalau string dia lebih hemat gitu. Nah, di inverter itu ada namanya fitur MPPT. Without getting into detail, MPPT ini merupakan sebuah fitur, istilahnya inverternya ini cukup pintar untuk mengenali kira-kira bagaimana caranya menentukan operasi parameter yang paling optimal untuk si PLTS-nya gitu. Kemudian dalam mendesain PLTS juga kita mengenal namanya DC-AC ratio. DC-AC ratio ini menunjukkan berapa besar atau berapa sih rasio antara jumlah panel yang dipasang dengan kapasitas inverter gitu. Dan biasanya DC-AC ratio itu dia dari yang terbaik dari 1,2 sampai 1,3 gitu. Tapi rata-rata proyek ada yang dari 1 sampai 1,4, 1,5. Nah, contohnya gimana? DC-AC ratio. Berarti kalau misalnya kita punya kapasitas panel 120 megawatt, terus kalau kapasitas inverter kita 100 megawatt AC, berarti DC-AC ratio-nya adalah 120 dibagi 100, berarti 1,2. Tapi kalau kita punya panel 130 megawatt peak, terus inverternya 100 mW AC, berarti 1,3 DC-AC rasionya gitu. Kenapa DC-AC rasionya ini harus dibuat lebih besar ya? Kenapa panelnya harus dibuat lebih besar dibandingkan inverter? Karena sudah pasti adalah PLTS itu sangat-sangat fluktuatif kan outputnya. Bahkan pada jam 12 siang hari nggak ada awan pun, panel yang diklaim pabrik itu 600 watt peak, itu paling cuma menghasilkan kayak 520, 530. Jadi itulah alasannya kenapa kita menggunakan dan kita oversize si panelnya. Terus inverter, kalau kita pakai inverter yang lebih kecil juga pasti kan lebih murah, jadi lebih ekonomis. Nah, ini seperti tadi, inverter juga di datasheet-nya ada parameter-parameter kerja. 1-2 ini efisiensinya, 3-10 ini parameter-parameter kayak berapa sih tegangan yang bisa masuk, itu maksimum input voltage. Kemudian berapa current per MPPT. Satu MPPT itu, satu colokan MPPT, dia bisa masuk arus berapa. Terus berapa short circuit current per MPPT itu juga kurang lebih sama. Terus ada start voltage, ini menunjukkan pada tegangan berapa sih inverter itu mulai bekerja.
sama MPPT of operating voltage range. Jadi pada saat tegangan berapa sampai berapa aja si inverter bekerja secara maksimal gitu. Terus yang penting juga adalah number of MPPT records dan number of input. Nah, jadi kalau misalnya ini di sini kan ada contoh ya, uh, inverter dengan tracker MPP 10 gitu. Tapi jumlah inputnya numbernya 20. Berarti satu MPPT itu dia ada dua input. Jadi misalnya satu MPPT bisa masuk dua string. Kayak begitu. Terus ini 11 sampai 19 lebih ke arah output dari si inverter itu apa? Karena ini inverter 100 kW berarti dia outputnya 100 ribu watt juga gitu. Terus tegangannya dia bisa berapa aja? Bisa 480 volt, bisa 400 volt, bisa 380 sesuai dengan kebijakan grade yang berlaku gitu. Nah, ini juga selanjutnya inverter ini juga di datasheetnya memiliki parameter-parameter lain kayak parameter fitur proteksi gitu. Uh, ini di nomor 20 sampai 28, kemudian juga ada parameter untuk monitoring. Jadi inverter itu se quote and quote sepintar apa sih untuk mentransfer dan memonitoring data dari PLTS-nya itu dituangkan dalam komunikasi ini, dan general data ini lebih ke arah dimensinya, terus seperti apa mekanisme coolingnya dan lain-lain. Sedangkan kalau standar itu dia lebih ke arah uh, standar keamanan apa saja yang sudah dipenuhi dari produk ini. Nah, kalau baterai aku mungkin nggak akan masuk terlalu dalam di baterai ini. Uh, karena nanti di PVCS kita nggak akan praktis yang battery banget gitu. Jadi kalau battery simply adalah energy storage. Jadi kalau misalnya kita menggunakan baterai itu, kalau di Indonesia kebanyakan di mini grid atau microgrid gitu. Jadi kalau misalnya di Nusa Tenggara Timur ataupun di Maluku, teman rekan-rekan kita yang belum punya listrik itu PLTS-nya dikapal dengan baterai. Jadi kalau misalnya ada produksi lebih dari si PLTS-nya, dia akan disimpan di baterai untuk digunakan pada saat malam hari. Tetapi pemanfaatan baterai itu bisa berbeda-beda di berbagai macam konteks gitu ya. Kalau di Indonesia ya kebanyakan dipakai untuk mencukupi kebutuhan energi di malam hari. Tapi kalau di negara seperti Australia, mereka menggunakannya untuk energy trading. Jadi pada saat siang hari kebanyakan listrik PLTS, mereka simpan energinya nanti malam begitu listriknya berkurang dari jaringan, mereka bisa jual listrik itu. Oke, tipe-tipe sistem PLTS ini ada on-grid, off-grid, sama hybrid. Nah, di hands-on kali ini kita akan fokus di PLTS on-grid aja. Dan kenapa PLTS on-grid? Karena PLTS on-grid itu yang paling common didesain dan juga yang paling cukup mudah untuk memula desain dibandingkan yang isolated atau yang hybrid. Gitu. Nah, kalau on-grid itu merupakan sistem PLTS yang terhubung dengan jaringan utama listrik. Gitu. Ini sebagai contoh ya, ini ada panel surya, ada inverternya, terus dia disalurkan ke beban rumah. Tapi di waktu yang bersamaan, rumah ini juga terhubung dengan listrik dari grid atau dari PLN. Nah, kalau off grid, dia itu ada PLTS-nya, ada inverter, tapi sekarang dia juga punya baterai. Nah, kenapa pakai baterai? Karena tadi dia harus mencukupi energi sendiri. Karena dia tidak ada gridnya atau tidak ada jaringan. Nah, kalau yang on grid tadi itu, dia lebih ke arah PLTS-nya yang dijadikan, PLN-nya yang dijadikan baterai untuk sistemnya lah gitu, quote and quote. Kalau yang hybrid, nah hybrid ini tuh bisa menggunakan lebih dari satu jenis energi terbarukan. Bisa juga hybrid ini definisinya adalah menggunakan misalnya panel surya, baterai, tapi juga di hybrid dengan ada listrik PLN. Itu juga bisa. Jadi hybrid ini deskripsinya cukup luas lah. Nah, kalau berdasarkan settings-nya ada PLTS atap, PLTS ground mounted, sama PLTS terapung. Ini ada contoh-contohnya. Ya, setiap jenis instalasi memiliki benefit dan disbenefit sendiri-sendiri gitu. Kalau PLTS atap dia pasti lebih hemat tempat kan, dan dia nggak perlu bayar lahan untuk disewa atau dibeli. Tapi kalau PLTS ground mounted dia bisa kekurangannya adalah kita harus ada land cost di situ. Tetapi kelebihannya adalah kalau PLTS atap kita nggak bisa menentukan tilt angle yang optimal, tapi kalau PLTS ground mounted karena dia ada fondasi yang kita bisa menentukan kira-kira tilt angle yang terbaik itu seperti apa, dan kita bisa pasang PLTS-nya berdasarkan constraint optimal tersebut begitu. Dan kalau misalnya PLTS atap, lihat nggak kalau PLTS atap itu dia kan kayak nempel sama atapnya ya, sedangkan ground mounted itu dia ada space sedikit
antara pondasi dan si panelnya. Jadi ini airflow-nya lebih bagus. Nah, kalau tadi teman-teman ingat pernyataanku bahwa PLTS itu malah kurang bagus performa pada saat panas. Nah, ini bisa dimitigasi di ground mounted karena ground mounted itu punya performa thermal yang lebih baik dibandingkan PLTS atap. Nah, lebih bagus lagi PLTS terapung. PLTS terapung dia kan dingin kan, dia ada mekanisme penguapan dari air, jadi operasinya dingin. Terus dia nggak perlu bayar lahan, tetapi harus ada mekanisme apungan, terus harus ada perizinan untuk waduk dan lain-lain. Jadi masing-masing punya trade off dan benefit masing-masing. Oke, nah di Indonesia kita bahas sedikit kebijakan ya. Ini cuma beberapa slide, tapi mungkin biar teman-teman bisa lebih paham konteksnya untuk PLTS atap. Nah, kalau di PLTS atap di Indonesia itu kita punya Permen SDM nomor 2 tahun 2024. Nah, ini tuh aku coba highlight poin-poin penting di dalam regulasi ini di dalam 7 poin. Yang pertama adalah kelebihan energi listrik dari PLTS atap tidak masuk, yang masuk dari jaringan PLN itu tidak divaluasi. Jadi kalau mungkin teman-teman udah ngikutin industri PLTS dari sejak 5 tahun yang lalu, teman-teman pasti tahu bahwa ini adalah hal yang baru. Karena dulu-dulu tuh kalau misalnya kita punya listrik PLTS, PLTS-nya on grid, terus kita ada kelebihan produksi listrik, itu bisa kita jual ke PLN dan kita bisa mendapatkan benefit potongan energi listrik yang lebih banyak lagi. Yang kedua, jumlah kapasitas PLTS yang dapat dipasang itu berdasarkan kuota. Nah, ini juga sesuatu yang baru karena kita tuh misalnya ya di rumah saya di daerah Serpong, di Serpong sudah dibuat limit. Oh, di Serpong cuma boleh menggunakan PLTS untuk seluruh warganya sebesar 200 kilowatt peak kayak gitu-gitu, dan masing-masing daerah itu punya kuotanya sendiri-sendiri. Dan kuota tersebut ditetapkan oleh PLN dan berkoordinasi dengan Kementerian SDM. Kemudian ada perubahan lainnya adalah dulu kita bisa pasang PLTS atap kapanpun yang kita mau, tapi sekarang kita cuma bisa mengajukan perizinan di 2 bulan, yaitu bulan Januari sama bulan Juli. Kemudian PLN itu dia bisa mempertimbangkan apakah diterima atau ditolak pengajuan teman-teman, tapi ada limitnya nih, jadi dalam 30 hari. Kalau misalnya dalam 30 hari itu tidak ada jawaban misalnya dari PLN-nya, berarti dapat dikatakan bahwa PLTS atapnya disetujui. Nah, sebenarnya kalau untuk poin ini tuh aku melihatnya sebagai insentif. Jadi kalau misalnya ada lag atau keterlambatan dari PLN-nya, itu bisa digunakan untuk nge-push si PLTS atapnya bisa jadi lebih cepat gitu. Ada kepastiannya lah di situ. Terus pelanggan listrik prabayar yang hendak memakai PLTS atap perlu konversi menjadi pasca bayar. Jadi kalau teman-teman yang listriknya token itu harus ganti dulu ke listrik yang konvensional gitu ya, yang bayarnya setelah bukan sebelum. Dan pasang advance meter, dan ini bukan XC meter karena tadi seperti yang poin nomor 1 tidak ada ekspor impor. Terus untuk perizinan ini safety standard sih, lebih ke arah kalau misalnya kapasitas PLTS-nya di atas 500 itu dia perlu sertifikat khusus. Kalau misalnya di bawah 500 nggak perlu sertifikat khusus. Yang 500 ini 500 kilowatt ya, itu jadi besar banget. Kalau di rumah-rumah biasa sih paling banyak juga 5 atau 10. Jadi nggak perlu ada perizinan khusus lah. Kalau sertifikat layak operasi, kalau on grid, itu kalian nggak perlu SLO. Tapi kalau misalnya off grid, karena listrik kalian tidak terhubung dengan pemerintah, tapi kalian tetap warga Indonesia, makanya pemerintah harus memastikan bahwa listrik kalian tetap aman. Makanya diperlukan sertifikat layak operasi kalau kalian pasang listrik off grid. Gitu. Ini flow-nya kurang lebih pertama kalau teman-teman mau pasang, daftar dulu, kemudian direview sama PLN, baru yang tadi itu. Kalau misalnya 30 hari tidak ada jawaban, maka bisa dikatakan di ACC permohonannya, kemudian urus surat-surat yang tadi, yang perizinan khusus, baru pemasangan, baru SLO, dan keluar advance metering, baru PLTS atapnya bisa beroperasi. Oke, kita masuk ke part 2, tutorial sizing PLTS. Nah, ini untuk sizing PLTS, referensi yang aku dapetin ini semuanya dari buku instalasi pembangkit listrik tenaga surya Do's and Don'ts, rilisannya Kementerian SDM dan GIZ. Jadi ini dokumen di tahun 2018 rilisnya, tapi sampai sekarang pun masih banyak digunakan di banyak tempat. Oke. Nah, again, aku akan membataskan planning atau tutorial sizing PLTS ini dengan sistem on-grid supaya lebih mudah dimengerti. Jadi untuk sistem on-grid itu kita punya 2 langkah ya, 2 persamaan yang bisa kita
gunakan. Yang pertama, kita mencari total energi modul. Total energi modul adalah keperluan energi listrik siang hari dibagi 100% kurang rugi-rugi. Nah, keperluan energi siang hari ini ya berarti teman-teman harus catat. Misalnya rumah teman-teman pakai lampu dari jam berapa sampai jam berapa aja, lampunya dayanya berapa, nanti teman-teman kumpulin, terus dibuat dalam rentang waktu. Jadi jam 1 pas pakai listrik berapa, jam 2 pakai listrik berapa. Terus teman-teman tambahin tuh semua listriknya untuk yang siang harinya. Nah, ini adalah keperluan energi siang hari. Nah, ini dibagi 100% kurang rugi-rugi. Nah, ini rugi-rugi apa? Rugi-rugi sistem. Karena kan listrik dari PLTS nggak mungkin semuanya itu bisa langsung diserap kan. Karena pasti ada loss thermal, loss konversi, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita pakai sistem on-grid, kita hanya mengurangi dengan komponen yang kita pakai. Jadi kalau misalnya PLTS on-grid, ya berarti kan kita pakai PLTS-nya, pakai panelnya, terus kita pakai inverter, sama kita pakai kabel kan. Berarti kita cuma perlu tambahin 3 komponen itu. Nah, kalau kita tambahkan, itu 11,5%, ditambah 3%, ditambah 2%. Begitu. Jadi didapatkanlah 100% kurang 16,5%. Nah, kapasitas modul, nah ini kan kita udah tadi dapat total energi modul. Jadi total energi modul dibagi minimum rata-rata GHI dikali GSTC. Nah, GHI itu mungkin teman-teman kalau ingat di slide yang pertama atau kedua gitu ya, Global Horizontal Radiation adalah sumber daya matahari per hari gitu. Itu parameternya. Dikali dengan GSTC. GSTC ini istilahnya konstanta lah, 1000 watt per meter persegi. Sizing dilakukan berdasarkan bulan rendah, karena kita mau pada saat musim yang intensitas penyinaran mataharinya kurang maksimal, sistem PLTS pun tetap berjalan dan menuntaskan tugasnya dengan baik. Nah, mungkin susah ya kelihatannya melihat ini. Mungkin kita masuk ke contoh soal. Nah, ini aku punya soal untuk mengilustrasikannya. Jadi, yang di kiri ini adalah data rumah yang aku buat gitu. Ada di tiap rumah ini ada appliances-nya berapa dan daya yang dipakai berapa. Dan ini berdasarkan waktu semuanya. Nah, teman-teman bisa buat kayak gini juga tuh kalau mau mulai sizing PLTS. Dari sini bisa kita lihat kan kita perlunya keperluan energi siang kan, karena PLTS kita on grid dan kita nggak pakai baterai. Jadi kita ambil aja keperluan energi siang, jadi tinggal ditambah ini beban dari jam 7 sampai jam 5. Bebas sebenarnya. Jadi ada beberapa orang yang pakai beban dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Nggak ada pakamnya, tapi generally aku biasanya suka pakai dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Ditambahin aja, jadi dari sini tuh dapatnya 12.000 sekian. Nah, kedua kita baru pakai rugi-rugi sistem kan, yang tadi rugi-rugi dari modul komponen yang kita pakai 11,5 tambah 3 tambah 2 dapat rugi-ruginya 16,5%. Nah, kayak gitu. Baru kita masukin tuh total energi modul kayak dalam equation 12.000 sekian dibagi 100% kurang 16,5. Dapatlah total energi modulnya yang kita butuhkan 14.880. Total energi modul ini adalah energi dari energi yang kita harapkan diproduksi oleh si PLTS kita. Nah, kayak gitulah istilahnya. Terus dari sini, gimana cara kita dapetin berapa watt panel yang kita harus pasang? Nah, jadi kita harus menghitung kapasitas modul. Jadi total energi modul dibagi minimum rata-rata GHI dikali 1000 watt per meter persegi. Jadi 14.880 14,8 ini kan watt hour, bisa jadi 14,8 kWh dibagi dengan 4,79. Ini angka 4,79 dari mana? Dari tabel yang di sebelah kiri. Nah, tabel sebelah kiri ini menunjukkan intensitas radiasi matahari per hari di berbagai macam bulan gitu ya. Nah, ini bulan Januari sekian, bulan Februari sekian, dan kita harus cari yang paling rendah nih. Yang paling rendah itu di 4,79 kWh per meter persegi per hari. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan, kira-kira Mas Adit bisa dapetin dari mana angka-angka ini? Nanti kita bisa lihat juga tuh di PCSys, karena udah ada fitur untuk mengeluarkan angka-angka ini. Nanti kita bisa sambil lihat. Dari sini kita bisa dapat nih, kapasitas modulnya 3.100 watt peak atau 3,1 kWp. Nah, udah dapat tuh kapasitas modulnya. Sekarang inverternya gimana? Kontekstualisasikan dengan keadaan pasar atau teman-teman punya perusahaan seperti apa tuh kebijakannya dan dia ada komponen apa aja. Karena kita udah punya panelnya kapasitasnya berapa, kita tinggal cari inverternya. Panelnya kita bisa pakai kan 3 kW, bisa pakai yang 500 kali 6 biji atau kita bisa pakai yang 7 buah tapi 500 gitu. Jadi bisa kapasitasnya bisa range dari 3 sampai 3,5. Untuk inverternya bisa pakai yang
untuk memaintain DC-AC rasio terbaik 1 sampai 1,3, kita bisa pakai inverter yang 3 kilowatt gitu. Kalau inverter 3 kilowatt, kalau kita pakai panelnya 3 kWp, ya DC-AC rasionya 1. Tapi kalau kita pakai panelnya 3,5, DC-AC rasionya 1,16 kayak gitu. Nah, ya ini kan yang versi simpelnya gitu ya. Ini versi simpelnya. Nah, kalau misalnya inverternya udah semakin besar, gimana Mas Adit? Terus gimana caranya menentukan inverter kan tadi ada banyak inputnya ya. Ada input MPPT, terus MPPT ada berapa input gitu. Itu gimana cara kita menentukannya gitu. Nah, ini aku supaya lebih mudah, aku ilustrasi lagi nih dalam bentuk contoh soal. Nah, ini kita nggak perlu ngitung lagi ya apa kebutuhan energi dan lain-lain. Aku langsung masuk ke contoh. Pertama, suatu bangunan berdasarkan analisa awal memiliki sizing PLTS 60 kWAC. Jika berdasarkan estimasi kapasitas PLTS DC-AC rasio, kita bisa pakai panel itu 60 sampai 75 kWp. Gimana arrangement stringnya? Dari mana colok mana sih stringnya? Dari satu MPPT pakai berapa string sih? Dari satu string pakai berapa panel sih? Itu gimana cara menghitungnya? Kalau misalnya kita pakai panel JA Solar 430 watt peak. Nah, untuk itu kita perlu kembali melihat datasheet. Nah, di datasheet seperti yang aku jelasin sebelumnya, yang di sebelah kiri ini parameter kerja inverter, parameter kerja panel. Kalau yang sebelah kanan itu dia parameter kerja si inverter. Nah, kita lihat VMPP, IMP, VOC, ISC. Nah, 4 parameter ini. Kalau yang inverter kita lihat juga max current per MPPT, short circuit current per MPPT, start voltage, operating voltage range, number of input, dan MPPT tracker. Oke, dari dua ini tuh kita bisa dapetin informasi. Untuk tegangan, terdapat 4 MPPT kan, dengan masing-masing memiliki 2 input. Ya kan? Berarti kalau misalnya 4 MPPT, masing-masing 2 input, berarti number of input ada 8. Akurat nih dengan yang ini gitu. Berarti string yang bisa kita pakai itu ada 8. Terus tiap MPPT memiliki rentang operasi 600 sampai 1450 volt. Berarti teman-teman kalau merangkai panel, kan satu panel bisa 40 volt. Jangan sampai lebih dari 1450, tapi jangan sampai kurang dari 600 karena rentang kinerjanya ada di 600 sampai 1450 volt. Kemudian poin 3, start voltage 650. Jadi make sure bahwa kita mendesain stringnya dengan panelnya yang cukup banyak sehingga tegangannya bisa dihasilkan dan bisa bekerja lah si inverternya itu. Kalau tentang arus, maksimum current per MPPT 20 ampere. Dua input MPPT yang masing-masing ada satu string. Berarti kan ada satu MPPT di mana dia bisa ada 2 input. Berarti kalau mungkin teman-teman ada yang dari teknik elektro, kan ada hukum Kirchhoff arus ya. Jadi arus pada dua percabangan kalau mereka bertemu jumlahnya akan ditambahkan. Nah, jadi kalau misalnya max current per MPPT itu 22 ampere, berarti satu MPPT itu dia nggak boleh lebih dari 22 ampere. Dan satu MPPT itu ada 2 input. Berarti dari masing-masing input nggak boleh lebih dari 22 ampere. Kayak gitu. Max short circuit current itu sebesar 30 ampere. Nah, ini juga prinsipnya yang sama. Dua MPPT yang masing-masing ada satu string, penjerumbahan kedua IS-nya tidak boleh lebih dari 30 ampere. Nah, ini rules-rulesnya yang tadi aku udah sebutin. Pertama, cari maksimum current input per MPPT harus lebih besar sama dengan jumlah string dikali IMP. Terus max circuit current, short circuit current per MPPT harus lebih besar sama dengan jumlah string kali ISC. Atau ISC ini adalah arus short circuit. IMP itu adalah arus maksimum power. Voltage juga sama. Phase start harus lebih kecil sama dengan jumlah panel per string dikali Femin panel. Nah, phase start ini yang tadi aku bilang start voltage. Jadi kita mau PLTS-nya kita rangkai sedemikian rupa biar dia melampaui start voltage-nya biar inverternya bisa nyala gitu. Power per string-nya. Jadi selanjutnya power per string kita harus lihat maksimum PDC per string harus lebih besar dari panel per string kali P panel. Make sense dong. Jadi inverter kan ada kapasitasnya. Jadi panel yang kita masukin nggak boleh kapasitasnya lebih besar dari kapasitas inverter gitu. Terus ini nanti cari array size-nya dan cari inverter max array. Nah, semuanya ini harus kita hormati nih. Semuanya harus bisa pass kriteria 1, 2, 3, 4, 6 kriteria ini semua harus pass dengan kita melihat bahwa DC-AC ratio dia angka 1 sampai 1,3 gitu. Nah, contohnya gimana? Oke, aku contohnya
Kombinasi IMP-nya, maksimum current input per MPPT, lebih besar sama dengan N string kali IMP. Tadi kan maksimum current input per MPPT 22 ampere. Nah, 22 ampere dari mana? Dari sini. Kan 22 ampere tuh. Nah, 22 ampere itu dia kalau kita pakai dua string, terus satu panel kita kan 10,67 nih. Ini masih 21,34, masih lebih kecil. Berarti masih bisa dia masuk kan. Terus kalau kita lihat ISC-nya juga, maksimum input current per MPPT kan dia di angka 30 ampere. Kalau kita pakai 30 ampere, terus ISC dari si panel kita ini 11,22, 2 kali 11,2 masih 22, sedangkan limitnya 30. BTW ini aku typo, jadi maaf. Jadi, tapi ini kan udah pas gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih, kita pakai dua string per satu input, satu MPPT. Berapa satu stringnya mau pakai berapa panel? Kita coba 20. Kalau pakai 20 dikali VMPP, Femin itu adalah VMPP kali 82%. Karena kan panel begitu kita colok dia akan ada drop tegangan. Nah, 40,03 dari mana? Dari datasheet si PLTS dikali 82%, ini 656. Berarti ya udah bisa nyala nih karena 656 udah lebih besar dari 650. Power per stringnya juga kita lihat. Kita pakai panel berapa? 20. 20 dikali 430 kan. Satu panel kita kan 430. Dapatlah di 8.600. Nah, ini harus lebih kecil dari 60.000 dikali 1,5 dibagi 8. Nah, ini tuh dari mana? 60.000 kan kapasitas inverternya. 1,5 itu adalah kapasitas maksimum yang bisa masuk ke inverternya. 8 adalah jumlah total input. Jadi max PDC per string itu kita mau lihat per input itu berapa powernya gitu. Dapatlah di 11.250 itu dia benar kan ini 8.600 lebih kecil dari 11.250. Nah, array size-nya kita dapetin deh. 8 kali 20 kali 430. 8 dari mana? Karena tadi 8 string. Satu string 20 dikali kapasitas panel kita 60.000 68.800. Nah, terakhir kita cek inverter kita kan 60.000 watt kan. Terus dia bisa masuk sampai 1,5 DC AC ratio. Berarti 90.000. Nah, 90.000 ini lebih kecil dari 68.800. Berarti masih aman. Kayak gitu. Jadi jawaban kapasitas PLTS 68,8 kWp dengan 8 string masing-masing string 20 panel berukuran 430 WP dia solar. Hasil DC-AC ratio 1,14 dan semua syaratnya terpenuhi. Jadi ya begitu ya teman-teman proses sizing si PLTS gitu. Nah, ini memang cukup teknis tapi nanti kalau misalnya teman-teman coba telah lagi dan coba baca lagi ini bisa save teman-teman banyak banget waktu untuk belajar PLTS gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang lagi skripsi apa you'll thank me later. Kayak gitu. Oke, mungkin sebelum saya continue saya mau minum dulu ya. Oke, hands on PVSys. Kita mengenal PVSys dan fiturnya dulu, baru kita demo simulasi. Nanti di demo simulasi itu juga aku jelasin gimana yang tadi masing-masing string itu berapa panel itu gimana caranya itu bisa gimana caranya PVSys itu sebenarnya membutuhkan itu loh. Terus nanti juga aku kasih lihat teman-teman di simulasi PVSys kalau efek bayangan terhadap PLTS itu seperti apa di grafiknya dan outputnya. Ini bisa kita lihat. Oke, PVSys itu tuh dibuat di tahun 1992 di Geneva ya, Switzerland kalau nggak salah. Dan yang membuat itu namanya Andre Marmut. Dan PVSys untuk masalah detail engineering design itu aplikasi yang paling banyak dipakai di industri gitu ya. Jadi hampir semua EPC kalau mau detail engineering design memakai PVSys. Terus PVSys sekarang berada pada versi 8.0. Nah, nanti yang aku mau demo itu PVSys 7.2 karena aku punya yang 7.2. Tetapi walaupun beda versi dari 7 ke 8 itu tidak ada lebih ke arah UI-nya aja, tapi basic functions itu tetap sama. Dia lebih ke arah improvement dari UI-nya sama library atau perpustakaan, panel-panel yang digunakan sama inverter yang digunakan itu lebih baru. Bedanya cuma itu. Nah, di PVSys itu kita ada banyak ya, ada banyak menu yang bisa kita pakai. Kalau kita teman-teman buka PVSys, ada grid connected, standalone, pumping. Jadi grid connected itu kalau kita mau mendesain PLTS on grid. Standalone kalau kita mau mendesain PLTS dengan baterai. Kalau water pumping, kalau kita mau mendesain PLTS yang digunakan untuk memompa air. Semua itu bisa kita model di PVSys. Kalau utilitiesnya ini ada database, ada tools, ada measure data. Database ini uh, ya basically basis data. PVSys ada komponen apa aja, baik itu inverter, baik itu panel, itu dia ada semua di sini gitu. Terus database cuaca juga ada.
Tools ini mengatur mode elektrika atau radiasi matahari sama measure datanya untuk menggunakan data pengukuran langsung gitu-gitu. Nah, ini interface business grid connected. Jadi kalau teman-teman klik yang ini, itu akan membawa kita masuk ke menu yang ini gitu. Satu, mendeskripsikan nama proyek. Kedua, ini dia buat kita download data meteonya. Ketiga, memilih opsi data satelit pada lokasi. Keempat, pengguna bisa memudahkan PLTS dengan sejumlah skenario. Jadi teman-teman bisa memudahkan banyak banget skenario di Physis. Kemudian 5, mana nomor 5? Oh, oke, main parameter. Dengan mengisi aspek ini, simulasi bisa jalan, gitu ya. Main parameter ini, makanya disebut main. Jadi teman-teman harus ngisi ini biar bisa tombol di run simulation itu bisa jalan gitu. Nah, parameter 6 itu diisi untuk mendetailkan desain teman-teman. Makanya di sini kalau main parameter kan ada orientasi PLTS-nya menghadap mana, terus kemiringan PLTS berapa. Kalau sistem ini membahas panel yang kita pakai, jenis apa, berapa string, dan lain-lain itu dibahas di main parameter ini. Tapi kalau yang opsional, dia bahas lebih ke arah, kita bahas near shadings, atau kita mau bikin gambar dari site-nya, kita mau modelin ada pohon-pohon. Nah, itu bisa di optional. Dia simulasi kita bisa tetap jalan hanya dengan kita isi yang main parameter aja. Yang di optional itu namanya itu optional karena dia sifatnya mendetailkan aja gitu. Oke, biar lebih mudah ya, aku pakai studi kasus lagi gitu. Jadi kita akan melakukan demo PVSys menggunakan studi kasus bangunan komersil. Ada 2 skenario. Sekarang sekaligus kita coba analisa shading sederhana. Deskripsi site, nama bangunannya PT Jaya Makmur. Amin. Lokasinya ada di Nganjuk. Ini ada koordinat latitude sama longitudenya. Nah, ini kenapa penting teman-teman? Karena kan tiap lokasi itu akan mempunyai solar resource yang berbeda-beda juga. Jadi paling penting gitu ya. Kalau aku pada saat kerja di solar engineer dulu, kita tuh selalu begitu sampai site kita ambil koordinatnya. Nanti ini akan kita pakai di PVSys untuk mendownload data radiasi mataharinya. Nah, kurang lebih bebannya dia seperti inilah gitu. Terus aku kayak tadi buat plot profilnya, terus aku cari beban siangnya. Ini aku nggak usah jelasin terlalu detail lagi. Terus aku dapetin total energi modulnya. Dari sini aku ambil juga data radiasi mataharinya, ambil yang paling rendah, terus dibagi, dapat kapasitasnya. Terus dari sini kita bisa tentukan kapasitas inverternya. Gitu. Nah, ayo kita coba modelin dengan parameter-parameter ini. Jadi kita pakai inverternya Huawei Sun 2015 KTL sama JA Solar yang ukurannya 450 watt peak. Nah, again, kita masuk sini lagi, kita lihat ya, karena kita mau sizing, kita lihat parameter-parameter kerja si inverternya. Terus kita harus menghormati 6 rules yang tadi aku jelasin nih untuk sizing si string inverternya. Nah, oke. Jadi kalau untuk yang tadi, ini aku jelasin lagi. Untuk untuk inverter yang 15 kW, coba kita pakai ini max current input per MPPT itu 27 ampere. Nah, 27 ampere dari mana? Itu dari sini kan, 27 ampere. Terus kita kan pakai 2 string. Kalau kita mau pakai 2 string, satu stringnya berapa nih? Panel kita IMP-nya 9,89. Kita dapatkan 19,78. Berarti ini masih pas kan? ISC-nya gimana? Kalau kita pakai 2 string, dia 10,52. Terus max short circuit current per MPPT 39. Ini juga pas. Array voltage, kalau kita pakai 10, terus tegangan panelnya 45 volt, dapatlah kita 373,31 volt. Dia udah lebih besar dari fast start kan, berarti inverter udah bisa nyala. Power per string, kalau kita pakai 10, berarti 4.500. 4.500 ini masih lebih kecil dibandingkan 5.625 watt peak. Nah, 5.625 ini dapat dari mana? 15.000 dikali 1,5 dibagi 8. Kayak begitu. Jadi, oke. Kita cari array size. Di array size ini kita mau pakai 4 string, di mana masing-masing string ada 10 panel, ada 450. Jadi 18.000 watt peak. Terus inverter max array-nya 15.000 dikali 1,5 kan berarti 22.500 tuh. Itu maksimumnya. Dan kita cuma pakai 18.000. Berarti kan pas ya. Nah, dari sini kita hasil sizing 4 string dengan masing-masing 10 panel. Total 40 panel, kapasitas 450 watt peak. Total kapasitas DC 18.000 watt peak atau 18 kWp. Inverter 15 kW AC dan DC AC rasio 1,2. Oke, kita buka PVSys-nya.
Mana PC saya? Oh, PC. Oke. Oke, nah ini aku coba buat baru ya. Jadi kalau kita buka PVSys itu pertama kali akan kelihatan interface seperti ini. BTW ini PVSys kelihatan nggak? Screen-nya sudah kelihatan PVSys-nya atau belum? Halo? Udah aman. Oke, oke. Oke. Oke, jadi kita sambil jalan-jalan dulu ya di sini ya. Kalau kita lihat database ya kan, di database ini kita bisa lihat PV modules. PV modules tuh banyak banget yang dimiliki oleh PVSys. Ini ada manufacturer, ada availability. Availability ini menunjukkan tahunnya, manufacturer menunjukkan brandnya. Untuk satu brand aja dia tuh punya banyak banget ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di bagian kiri ini adalah kapasitas panelnya. Teknologi ini adalah jenis kristalnya kan, ada polikristal, ada monokristalin. Terus ini modelnya. Terus ini tahun pembuatannya dan spesifikasinya. Nah ini berarti baru satu merek tuh, banyak banget kan. Terus dia punya berbagai macam merek. Ada J Solar dan banyak banget mereknya tuh. Jadi ini semua library dari solar panel yang teman-teman bisa pakai gitu. Kalau misalnya PVC lebih baru, dia akan lebih banyak sih library-nya. Terus kalau inverter, nah, inverter juga sama. Ini untuk Huawei kan. Ini banyak banget. Satu pabrikan udah ada berbagai jenis inverter dari yang 2 kW ya. Ini untuk yang Huawei sampai yang 175 kW itu. Itu ada semua. Huawei, Hyundai, pokoknya semuanya kalau teman-teman mau lihat database ini di sini semua. Dan database PVSys itu tuh sudah sama dengan datasheet gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, Grid connected. Oke, grid connected. Coba kita buat new project. New project aku namain aja Gawirea NDH for Sumatera. Nah, pertama-tama kita harus buka site file. Di site file ini penting. Jadi teman-teman, of course, kita nggak bisa ngeklik parameter lainnya kecuali kita klik site file ini. Why? Karena ini akan menentukan radiasi mataharinya. Nah, kita klik yang bagian hijau ini, new site. New site ini kita klik. Oke, new site. Oke. Uh, 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 uh. Nah, ini fun fact ya. Jadi pada saat teman-teman buka new site, dia tuh PVSys akan point out lokasi Genève. Genève ini adalah kota di mana PVSys itu tuh diciptakan. Nah, jadi istilahnya ini FYI. Nah, tadi ini kan ada tulisan locality. Nah, teman-teman bisa ambil dari yang contoh soal. Dari soal sini kan ada latitude sama longitude atau koordinatnya lah gitu. Terus bisa di copy paste ke sini, bisa di copy paste ke sini. Terus nanti klik search. Tunggu sebentar, nanti dia akan ke lokasi yang teman-teman masukin koordinatnya. Terus accept selected point, baru dari sini kan ketahuan site name-nya di mana, country-nya ketahuan, country-nya di Indonesia, region-nya Asia dan lain-lain. Dari sini teman-teman bisa milih Meteonom, NASA SSE, PVGIS, TMY, Solcast, TMY. Jadi semua ini adalah data meteo. Data meteo ini menjelaskan sumber data radiasi matahari. Different ini ada beberapa opsi, tapi yang biasa dipilih itu aku biasanya pakai Meteonom. Uh, Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kurang lebih sama aja. It's just a matter of preference sih. Tapi kalau misalnya aku di perusahaan-perusahaan dan pengalaman desainku biasanya pakai Meteonom. Dari sini bisa klik import untuk bisa download datanya dan PVSys akan menarik data tersebut dari library-nya atau mungkin dari internet gitu untuk bisa melengkapi data dan agar kita bisa melanjutkan simulasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita punya global horizontal irradiation. Tapi di sini satuannya adalah kilowatt hour per meter persegi per month. Kalau kita klik di sini per day, nah ini akan menunjukkan uh, per bulan itu per harinya berapa sih uh, intensitas radiasi mataharinya. Which is itu adalah yang ada di tabel kita. Tabel kita kan ini yang 5,33 di bulan Januari, Februari 5,2, 4,89 di Maret gitu-gitu. Nah, ini kan sama. Aku berarti ambilnya dari PVSys juga. Jadi kalau teman-teman mau cari data meteo, bisa dapat dari PVSys. Tinggal dicari aja koordinatnya, diambil datanya, terus
dihasilkanlah data global horizontal irradiation-nya. Terus klik OK. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa lanjut ke fase selanjutnya gitu ya. Nah, PVC itu biasanya tuh suka banget meminta kita save. Jadi pada saat kita habis melakukan suatu proses, dia akan minta kita save. Terus begitu berulang. Nah, karena kita sudah setting bagian-bagian project ya, baru kita bisa lihat nih, kita bisa ngeklik orientation, system, horizon, dan shadings. Pertama kita ke orientation dulu. Orientation ini dia akan menunjukkan panel kita mau menghadap ke arah mana dan mau panel kita kemiringannya berapa gitu. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, eh, ini kan menghadap ke arah utara, tapi pabrik kita ini agak-agak miring ke kanan sedikit ya. Berarti dia nggak benar-benar utara. Kalau utara itu kan 0 derajat kan. Dia agak miring ke timur laut. Nah, miring ke timur laut itu kita asumsikanlah 5 derajat ya. Remember, timur laut. Timur laut. Nah, kalau teman-teman lihat, ini malah jadi northwest. Jadi barat daya. Nah, this is wrong. Karena kita nggak masukin plus atau minus. Plus atau minus itu menunjukkan di mana site kita tuh berada. Karena kita berada di bawah khatulistiwa, maka kita di azimut ini kita harus masukin angka minus. Lihat apa yang terjadi. Ting dan enggak. Jadi panelnya itu udah menghadap ke northeast. Nah, ini titik merahnya apa? Titik merahnya ini kalau kita lihat di grafik yang sebelah kanan itu adalah bagian panel yang lebih ke atas gitu ya, yang curam gitu. Sedangkan yang hitam adalah bagian bawahnya. Jadi ibaratkanlah ini tampak atas dari si panel gitu. Ini dari sini kan sudah kelihatan kan dia northeast kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Okay. Kalau plan tilt-nya itu gimana? Kalau kita lihat atap pabrik itu kan dia nggak seperti atap rumah ya. Kalau atap rumah kan dia tinggi-tinggi, dia lumayan curam kayak bisa 30-40 derajat. Tapi kalau atap pabrik itu dia bisa kayak 10 derajat, 5 derajat kayak gitu. Nah, di sini aku akan pakai 10 derajat. Nah, ini good thing to note juga untuk teman-teman atau FYI juga, plane tilt dan azimut itu akan menentukan kurva yang di sini. Semakin ke bawah kurvanya, maka produksi mataharinya nggak akan terlalu bagus gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pada saat aku taruh plane tiltnya 10 dan azimutnya min 5, dia akan berada di 1.0, which is dia udah di dalam kurva ini dia berada pada titik optimal. Berarti jika kita punya PLTS plane tiltnya 10 dan azimutnya min 5, dia berada dalam titik operasi yang cukup optimal. Oke. Coba kalau misalnya aku ganti dia jadi 30. Oke. Dia akan turun sedikit kan ke bawah sini. Berarti dia nggak akan bisa menangkap sinar matahari sebanyak dibandingkan dia ada di titik yang 10 derajat tadi. Coba mungkin aku ganti lagi di 50 gitu. Oh, lihat kan makin turun dia titik operasinya gitu. Seperti itu teman-teman. Aku balikin lagi ke 10. Nah, coba kalau misalnya azimutnya kita ganti ya. Ini kan min 5 masih arah timur laut. Coba misalnya aku ganti jadi yang lebih jauh lagi, min 95. Ya kan berarti aku balikin deh. Min 80. Nah, kalau aku balikin dia ke selatan tuh, dia kan kurvanya berbeda tuh. Yang tadi landai dia lebih curam, dia di sini. Karena PLTS di Indonesia itu nggak didesain untuk dia menghadap selatan gitu. Jadi inilah dari sini tuh bahkan teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman nggak tahu, oh site ini optimumnya berapa ya, atau tilt angle yang paling bagus berapa ya, azimutnya yang paling bagus berapa ya, teman-teman bisa exercise di PVC-nya dengan mengganti-ganti parameter azimut dan tilt angle-nya. Azimutnya coba aku balikin naik ke min 5. Kayak gitu. Oke, habis ini klik OK. Nah, disinilah kita main sistem. Oke, sistem. Sistem ini kita pakai JA Solar. JA Solar tadi kita pakai panel yang uh, JA Solar 78S10. JA Solar 78S10. Ini begitu teman-teman masuk, cari aja brandnya apa, JA Solar di antara brand-brand ini. Terus dari sini bisa cari panelnya berapa. JA Solar 78S10 450 WP. Tinggal diklik ini, udah dapat tuh. Kita udah pakai panel yang jadi sini. Inverternya kita pakai apa tadi? Kita kan pakai inverternya yang Sun 2015 KTL gitu ya. Sun 2015 KTL, 15 kW AC.
Kita bisa pakai itu, kita cari yang 15 kW. Nah, 15 kW. Ini ada beberapa opsi 15 kW, tapi nggak masalah, ini sama aja kok. Nah, ini akan kelihatan number of MPPT input. Number of MPPT input di inverter kita kan ada 4 ya. Ada berapa input ya? Dia punya 4 input. Oke, dia punya 4 input. Masing-masing input dia ada 2 string. Satu string ada 10. Ya kan? Nah, di sini kelihatan. Jadi dari sini bisa kelihatan bahwa kita baru pakai panel 2 string, terus mode insertnya 10. Ini number of MPPT input 1 kan. Berarti untuk satu MPPT kita pakai 2 string, masing-masing string ada 10. Coba kita klik yang plus ini. Nah, kalau dari sini baru kelihatan di MPPT input yang satunya lagi. Jadi kan ini array 1. Array 1 pakai satu input MPPT, array 2 pakai MPPT yang kedua gitu ya. Nah, dari sini juga sama 2 string 10 mode gitu, masing-masing stringnya. Jadi kita dapat number of mode 40 seperti yang kita sudah bahas di soal kan, 40 panel, masing-masing 450, totalnya berarti ada 18 kWp, ya kan? Di 18 kWp dan inverternya 15. Nah, kira-kira kenapa sih Mas kita harus tadi ngitung-ngitung banyak begitu gitu ya? Kenapa mesti menghitung yang ribet, mesti ada rules-rulesnya segala macam? Kenapa? Karena kalau misalnya coba saya coba ya, mode insertnya 10, coba saya pakai 20. Tuh, kalau saya di sini pakai 20. Lihat nggak? Akan ada message merah. Message merah ini berarti desain teman-teman itu masih salah. Jadi pada saat masih ada message merah ini, teman-teman belum bisa melakukan simulasi. Makanya penting banget karena tadi kita sudah tahu data sheet-nya dulu, kita udah sizing seterusnya, sizing di belakangnya. Jadi kita udah bisa masuk ke PVSys dengan knowledge untuk tahu nih kita mau size-nya berapa. Jadi PVSys digunakan cuma sebagai tools gitu. Nah, this is why kita melakukan kalkulasi tersebut gitu. Ini teman-teman bisa exercise. Oh, misalnya kalau kita pakai 14 gimana? 15. Kalau misalnya kita pakai 15, masing-masing juga masih terlalu besar kan? Tuh, merah. Inverter power is strongly undersized. Jadi power inverternya kekecilan kayak gitu. Ini aku balikin lagi ke 10. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa simulasi dari sini karena kita udah ngisi main parameter orientation dan simulation. Tapi agar sistem kita merefleksikan real world condition, kita pakai detailed loss parameter. Nah, di sini ada thermal parameter. Thermal parameter mungkin teman-teman bisa lihat sini ya, ada constant loss factor dan ini begitu diklik-klik itu beda-beda beda-beda numbersnya. Kenapa berbeda-beda? Karena PLTS berdasarkan di mana dia diinstalasi, dia akan menghasilkan performa thermal yang berbeda-beda juga. Jadi free mounted module with air circulation. Jadi modul dengan sirkulasi udara, constant loss factor itu 29, lebih besar. Berarti dia lebih bagus mendisipasi panas. Jadi modulnya bisa lebih adem lah. Kalau kita integration with fully insulated bag, karena kita PLTS-nya PLTS atap, lihat nggak angkanya jadi 15. Berarti dia performanya akan menurun karena dia lebih panas gitu. Nah, ini untuk yang karena kita pakai PLTS atap, kita modelin seperti ini ya. Ohmic loss. Ini berapa sih kira-kira kabel yang teman-teman pakai? Nanti di kabelnya per meternya ada berapa persen rugi-ruginya. Karena terlalu teknis, aku nggak akan masuk sampai situ. Kalau modul quality LID mismatch, jadi panel itu tuh pada saat, kan aku sempat bilang sebelumnya bahwa panel surya itu diproduksi dan dites di laboratorium. Jadi pada saat dia terkena environmental yang asli, dia akan terkena degradasi awal gitu. Degradasi awal panel surya itu disebut degradasi LED dan itu sebesar 2%. Nah, di sini kita bisa masukin 2%. Kayak gitu. Soiling loss itu adalah rugi-rugi karena debu dari si PLTS. Nah, soiling loss ini kita bisa pakai angka 1 sampai 3% gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bikin PLTS-nya di daerah industri, pastinya dia lebih besar karena kan di daerah industri banyak kendaraan besar, banyak pabrik dan dia menghasilkan polusi yang lebih besar sehingga PLTS-nya lebih gampang tutupin.
Jadi itu bisa pakai 3%. Tapi kalau misalnya teman-teman di kawasan residensial bisa pakai 1%. Tuh. Unavailability. Jadi unavailability itu menjelaskan kayak, oh, dalam 1 tahun teman-teman sistemnya tuh mati berapa lama. Yang ideal itu 1%, karena pastinya sistem akan kita matikan pada saat kita maintenance, kayak gitu. Oke, baru, nah ini kan kita belum ada shading segala macam ya, kita bisa run simulationnya. Oke, dari simulation ini kita bisa langsung lihat yang di bagian kanan atas, main results, system production, specific productions, performance ratio, dan lain-lain. Yang paling penting di sini adalah system production. System production ini menjelaskan setahun PLTS yang kita desain itu bisa menghasilkan listrik berapa banyak sih, kayak gitu-gitu. Terus di VVSys kita bisa lihat namanya juga report. Report ini, nah jadi report ini basically menjelaskan desain teman-teman. Oh, uh, lokasinya di mana kan? Tilt azimutnya 10, tiltnya 10, azimutnya min 5 kayak gitu. Terus di sini juga kelihatan kita pakai panel berapa, 40 unit, kapasitas totalnya berapa, 18 kW, inverter yang dipakai berapa gitu-gitu. Terus di sini juga kelihatan uh, inverternya 2 string 10 seri. Di sini 2 string 10 seri. Jadi bisa lebih membantu untuk misalnya kalau teman-teman memberikan report ini ke orang yang mau instalasi. Terus, nah di sini adalah produksi dari PLTS-nya. Nah, produksi PLTS ini mungkin bisa teman-teman lihat e-grid. E-grid itu adalah energi yang sudah dihasilkan dari PLTS, sudah dikonversi oleh inverter dan sudah bisa masuk ke instalasi rumah atau grid lah. Makanya disebut dengan e-grid. Kalau teman-teman lihat di sini, uh, ada e-array, ada e-grid. E-array itu dia lebih besar dibandingkan e-grid. Karena e-array adalah produksi listrik dari si panelnya aja. Dia belum dikonversi oleh inverter, makanya belum ada losses, makanya dia lebih besar kan. Nah, kalau teman-teman lihat juga, baik e-array ataupun e-grid, dia berbeda-beda tergantung bulannya kan. Kembali tadi, karena radiasi matahari dan intensitasnya itu juga berbeda-beda gitu. Kayak gitu simpelnya teman-teman. Nah, di sini juga ada loss diagram kan. Dari loss diagram uh, ini radiasi matahari yang masuk per tahun. Terus efisiensi panelnya 20,77%. Dikonversilah jadi 33,25 megawatt hour. Tapi dari situ sampai jadi e-grid itu kan akan berkurang. Ada loss temperatur, ada loss LED, loss unavailability, dan lain-lain. Gitu. Ini loss diagramnya. Nah, teman-teman bahkan bisa save itu SPDF dan bisa disubmit. Ini bisa di save, save aja. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau buat PLTS yang simulasi shading. Nah, ini aku buat yang simple-simple aja. Jadi kalau dari sini teman-teman masuk ke near shading. Near shading, construction perspective, terus tinggal kita buat gambar, create building object. Di building object kita add object. Di add object ini banyak tipenya. Ada square pyramid, ada hexagonal prism, pokoknya banyak banget bentuk untuk teman-teman disesuaikan dengan proyek teman-teman. Nah, aku pakai house with two-sided roof karena mirip dengan plan yang tadi. Untuk besarnya aku pakai yang besar banget aja, 50 meter kali 50 meter. Nah, ini ingat tilt angle-nya karena kan tadi tadi kan kita pakai batas atap dan atap kita kan 10 derajat. Jadi kita pakai tilt angle 10 derajat juga. Begitu. Nah, ini udah jadi deh bangunan kita. Nah, sekarang kita masukin panelnya. Add object. Wait. Add object, add object. Oke. Okay. Add object. Oke, dari sini bisa teman-teman masukkan. Ini kenapa ada? Oke, dari sini rumahnya bisa teman-teman masukin ke site. Lihat kan? Ini sudah menghadap. Ini belum menghadap ke northeast ya. Nah, kita tambahin dulu nih. Ini kan baru rumahnya doang. Kalau kita simulasikan rumahnya doang, nggak akan bisa gitu. Karena PLTS-nya nggak ada gitu. Jadi kita harus masukin PLTS-nya juga. Create, baru kita create array of tables gitu. Nah, tadi kita pakai 40 panel gitu ya. 40 panel kita gambar. Kita gambar di sini.
Kita gambar di sini. Ini udah pakai berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah pakai 10 nih. Nah, coba kita buat jadi satu ini 20. 3, 4, 5, 6. Oke, ini udah 10, berarti nah ini kan udah 20 nih. 20. Nah, ini udah 20. Oh, kita harus modify objeknya. Ingat eh parameter kerjanya kita kan punya ini udah 20. Azimutnya berapa? Min 5. Remember, masukin min 5, shuttle-nya benar udah pakai yang 10 itu. Kita close object. Nah, kan dia udah menghadap tuh, udah menghadap northeast kan dia si panel kita. Nah, sekarang tapi bangunan kita nih belum menghadap northeast nih. Bagaimana? Kita putar bangunan kita. Kita putar-putar. Kita putar. Kita putar, diklik bangunannya, terus klik yang warna apa? Yang kayak panah berputar itulah. Terus azimutnya min 95. Coba kita lihat. Nah, kan kelihatan kan dia udah menghadap northeast salah satu bagian atapnya. Nah, panel kita baru ada 20. Gimana caranya kita mereplikasinya? Ya udah tinggal gampang klik aja panelnya Ctrl C, Ctrl V. Nah, dia langsung ada array yang kedua. Nah, tapi kan belum belum ada di atas atap nih. Ya udah kita pindahin dulu ke atas atap. Tuh. Again, biasanya sih kalau solar engineer itu kita nggak menggunakan PVSys-nya untuk melakukan visualisasi karena limited ya opsi yang ditawarkan PVSys untuk modeling 3D-nya. Yang biasa kita lakukan itu pakai SketchUp. Tetapi kalau misalnya aku ngajarin SketchUp juga di sini, kayaknya akan jadi terlalu panjang gitu. Jadi ini untuk ilustrasi teman-teman menggunakan PVSys. Tapi sebenarnya kalau untuk yang proyek-proyek sederhana, ini udah lebih dari cukup sih. Karena kan yang penting kita udah dapat feel-nya, shading-nya tuh kayak gimana gitu. Ini PLTS-nya masih ada di dalam rumah nih. Nggak bisa nih kayak begini. Jadi harus kita naikin lagi PLTS-nya. Wah, tambah samping. Oh, naik, 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 naik. Oke, ini juga kita naikin. Naik, 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 naik. Oke, dari atas. Dari atas. Oh, dari atas. Nah, turun dikit, turun dikit. Ini, apakah PLTS sudah menempel? Wah, masih mengapung ternyata. Oke, kita tempel ke atapnya. Oke, kita lihat. Oke, cakep. Lihat, mengapung kah? Oh, tipis. Kita dikit. Oke, sesuai. Oke ya, PLTS kita udah masuk ya di sini. Nah, sekarang gimana cara kita tahu apakah PLTS kita itu kena shading gitu ya? Atau gimana cara kita mau exercise? Kita create lagi shading object, elementary shading object kita buat di sini. Nah, di sini kan ada opsi. Kita pakai apa nih untuk sebagai shading objeknya. Nah, di sini aku mau pakai pohon. Nah, tree. Kok pohon kayak gini bentuknya? Oh, salah klik. Ini tree-nya seperti ini, teman-teman bisa kita exercise aja, misalnya tingginya 5 meter ya, tinggi tengahnya 5 meter, tinggi atasnya 3 meter gitu. Oh, tinggi sekali. 3 meter. Terus kita close object. Mana tuh pohon kita? Ini pohon kita taruh di dekat PLTS-nya. Kita mau tahu ya, seperti apa sih PLTS-nya, kinerjanya kalau misalnya ada shading gitu. Terus shading-nya terjadi di jam berapa aja. Nah, dari sini bisa kita pindah-pindahkan. Nah, oke. Semua parameter kita sudah jadi. Sekarang gimana ya caranya kita lakukan shading simulation gitu ya. Tools. Nah, klik tools, terus ada shading animation. Coba kita play. Lihat nggak? Ada bayangan di sini. Nah, berarti dari jam 6 sampai jam 8 pagi, panel kita ini akan terkena bayangan dari si pohonnya gitu. Nah, mungkin aku coba ulang sekali lagi buat teman-teman. Tuh, lihat nggak? Pagi-pagi dia ada bayangan. Ini di bulan Juni gitu ya. Matahari itu tuh bergerak dari masing-masing bulan gitu ya. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Jadi intensitas shadingnya pun juga berbeda-beda. Coba mungkin aku coba di bulan April. Nah di bulan April matahari itu tinggi, jadi dia nggak kena shading sama sekali. Gitu. Dan shading ini bisa kelihatan di grafik yang ini ya teman-teman. Coba aku pakai di bulan September. September. Oh September juga
matahari tinggi, dia jadi nggak kena shading. Nah, ini kurang lebih seperti itulah untuk simulasi shading di PVSys. Oke, nah setelah kita klik close in, kita compute shading factornya kan. Kita compute shading factornya, nanti baru kita run lagi simulationnya. Kita run simulation. Oke, kita lihat. Oke, kalau teman-teman lihat di sini 26,4 megawatt hour per year. Tapi sebelumnya itu 26,6 megawatt hour per year. Berarti kemana tuh sisa 0,2 megawatt hour per year-nya? Karena terjadi shading. Nah, bisa kelihatannya di mana, Mas Adit? Nah, kita bisa lihat reportnya. Di reportnya bisa kelihatan PVCC itu tuh akan kelihatan dia di mana shadingnya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di loss diagram dari 1930 kWh per meter persegi ada 0,98% near shadings irradiance loss. Nah, di sini menjelaskan bahwa ada sekitar 1% radiasi matahari yang hilang karena pohon-pohon kita tadi yang kita buat di simulasinya gitu. Tuh. Wait. Oke. Nah, yang tadi kalau kita lihat yang no shading itu dia nggak ada tuh uh, near shadingsnya di loss diagramnya. Oke, ini kan di sini nggak ada min 0,98% karena di shading. Jadi kurang seperti itu teman-teman untuk PVCs-nya ya. Nanti bisa di exercise sendiri. Oke, kita masuk ke analisa ekonomi PLTS. Ini sederhana aja. Kenapa analisa ekonomi PLTS, terus mengestimasi capex-nya, rumus analisa ekonomi sama deep dive Excel model. Oke. Uh, Kenapa analisa ekonomi PLTS? Long story short, ya ini untuk melihat apakah kalau kita mau beli PLTS-nya, kapan dia balik modalnya, dan apakah itu make sense financially for us or for the projects gitu ya. Kemudian kalau dari sistem PLTS paling penting itu adalah kita mengestimasikan capex dan opex. Capex itu adalah biaya investasinya, opex itu adalah biaya operasinya gitu ya. Kalau kita merawat PLTS-nya, kalau kita mau ganti komponennya itu adalah opex. Kalau capex ya kita beli panelnya, kita beli inverternya, kita beli rangkanya, segala macam kabelnya itu adalah capex. Ada dua cara gimana caranya kita estimasikan capex sama opex. Kalau capex kita bisa estimasikan capex-nya itu ada yang pertama ada namanya ini dari publikasi. Ini aku dapetin publikasi dari Teknologi Catalog for Indonesian Power Sector. Ini dirilisan dari Kementerian SDM juga dan di dokumen ini ada harga-harga teknologi pembangkit listrik including si PLTS gitu ya. Jadi PLTS ada yang ground mounted berapa harganya, yang terapung berapa harganya, yang rooftop ada harganya juga di situ. Dan di sini ada estimasi harganya berapa per watt peak-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada harga uh, fixed PV module and inverter cost sama balance of plant cost sama installation cost. Nah, ini kalau bisa ditambahin semua kalau teman-teman udah dapat nih dari PVSys kita dapat 10 kW. Ya udah tinggal dikaliin aja dengan angka-angka ini sehingga didapatkanlah biaya investasi dari PLTS-nya. Terus kalau biaya OM-nya dari mana? Kalau dari sini kan kelihatan tuh ada fixed OM cost. Dia itu sekitar 0,5% dari total investment adalah biaya OM tahunan. Jadi kalau biaya investment 0,96 berarti 0,5%-nya adalah si 7.500 US dollar per tahun itu. Kayak gitu. Nah, bisa juga approach lainnya ya teman-teman bisa per komponen. Oh, tadi kan makanya kita tahu kita mau pakai 40 panel, panelnya merek apa, inverternya merek apa, bisa teman-teman cari di marketplace atau di Alibaba ataupun dimanapun, teman-teman bisa buat bill of quantity seperti ini gitu ya. Untuk komponennya ada, terus ada biaya jasanya, gitu-gitu. Bisa kita lihat di sini. Sama ada pengiriman barang, ULO dan SLO, perizinan, gitu-gitu. Ada services cost ya biasanya kalau misalnya kita dapat quote gitu misalnya dari perusahaan PLTS memang ini angka yang disajikan itu sudah ada services cost, ada juga permit cost yang aku bilang ULO dan SLO. Terus kalau teman-teman lihat di sini pengiriman barang, jadi logistik ya. Logistik itu mempengaruhi harga proyek juga. Semakin jauh proyeknya dan semakin challenging proyeknya pasti akan lebih mahal juga gitu cost dari proyeknya. Nah, ini contoh ya. Kalau
panel surya berapa, unit cost-nya berapa gitu. Jadi ada orang yang menggunakan jumlah keping, oh panel surya kita pakai 40 keping, berapa watt peak, berapa satu keping berapa juta gitu. Tapi ada juga yang pakai unit cost gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 5.800 per WP, jadi tinggal dikaliin aja kalau misalnya PLTS 40.000, 40 kWp tinggal dikaliin kayak gitu-gitu. Ini ada ballpark figurnya teman-teman kalau misalnya mau teman-teman coba exercise berapa biaya investment dari si PLTS gitu. Ada uang jaminan langganan berapa, terus power cable dan aksesoris. Ini kan ada ballpark figure ya. Ada misalnya contohnya grounding system PLTS. Ini harganya 7.500.000. Dapat dari mana? Jadi ballpark figure-nya 150 sampai 250.000 per KWP. Nanti bisa dikaliin aja ke berapa banyak KWP yang teman-teman pakai gitu. Jadi gitu. Suku bunga. Nah, karena kita berkaitan dengan investment PLTS yang uangnya sebenarnya cukup besar dan more often than not kita menggunakan suku bunga atau nilai inflasi untuk menentukan apa konsep time value of money. Jadi kita biasa pakai suku bunga nih. Suku bunga itu kita ambil dari Bank Indonesia. Jadi aku dapetin suku bunga itu sekarang di Indonesia 4,75%. Nah, ini rumus analisa ekonomi, ini lumayan teknis, tapi aku jelasin aja yang bakal kita butuhkan itu dan akan kita coba lakukan adalah analisa NPV, profitability index, sama discounted payback period. Ini rumus-rumusnya ada sigma-sigma begitu, tapi nggak usah ribet. Nanti teman-teman bisa lihat aja di Excelku, itu aku udah jelasin. Nanti aku juga bakal run through juga. Terus selain kita mau hitung NPV, PI, sama discounted payback period, kita juga akan hitung LCOE. NPV itu net present value. Dia menjelaskan dalam nilai currency total kumulatif arus kas selama masa proyek PLTS 25 tahun. Profitability index mau melihat selama 25 tahun, which is masa proyek PLTS, teman-teman bisa menghasilkan uang berapa banyak dari proyek PLTS tersebut. Discounted payback period adalah pada saat net cash flow sudah lebih besar dari investment cost, dan kita lihat itu pada tahun berapa, berarti itu tahun itu adalah dia udah balik modal gitu. Terus LCOE mau melihat berapa sih harga listrik yang dihasilkan dari plan teman-teman. Misalnya kayak, oh berapa rupiah per kWh, gitu-gitulah. Nah ini contohnya ya, flow-nya nanti kita lihat di Excel-nya. Pertama, tentukan biaya investasi PLTS dulu. Kedua, tentukan biaya OM. Ketiga, kumpulkan tagihan sebelum pasang PLTS. Keempat, simulasi PVSIS. Kelima, compare dan dapatkan penghematan per tahun. Keenam, lakukan simulasi degradasi penghematan PLTS. Tentukan arus kas bersih. Hitung nilai penghematan. Jadi kan kita akan menghemat uang dari PLTS, tapi kita nggak pungkiri juga bahwa kita akan keluar uang juga karena kita memanage sistemnya kan, dan kita ganti komponen. Kita hitung itu, kurangi dengan penggantian part, terus tentukan diskon faktor, kalikan dengan diskon faktor, PV net cash flow, dan akhirnya kita dapatkan net cash flow selama 25 tahun. Dari sini kita bisa dapetin net NPV-nya, profitability index, dan discounted payback period. LCOE lebih simpel, tentukan biaya investasi PLTS, tentukan biaya OM dan investasi, tentukan simulasi PVSIS, lakukan simulasi degradasi penghematan selama 25 tahun, tentukan estimasi biaya penggantian part yang akan terjadi selama lifetime. Oke, ini aku sambil, karena ini mungkin teman-teman udah di-share sheet-nya sama panitia. Jadi di sheet itu bisa ada contoh analisa ekonomi PLTS. Kita bisa sambil bahas. Oh, oke, ya. Ini ya, ini tadi estimasi harga biaya proyek. Jadi kalau kita step one, estimasi harga biaya proyek. Step two, lihat fixed OM cost per tahun berapa persen. 0,5% dari biaya investasi. Berarti per tahun kita 2,5 juta keluar uang untuk maintenance PLTS-nya. Kayak gitu. Terus timeline proyek 25 tahun. Timeline inverter 15 tahun. Kenapa ini penting? Karena nanti di tahun ke-15 kita bakal ganti inverter dan kita akan consider itu di dalam pemodelan kita. Degradasi panel 2% di awal, terus 0,5% hingga 25 tahun. Ini dapatnya dari mana? Bisa didapat dari datasheet. Tuh. Oke, langkah selanjutnya adalah ini dari studi kasus PLTS beneran yang ada di Bali gitu ya. Jadi kebetulan ini adalah proyekku pada saat aku masih kuliah untuk analisa keekonomian PLTS di Disnaker SDM Provinsi Bali yang PLTS-nya ukurannya 40 kWp gitu. Dan kebetulan aku punya tagihan listrik mereka sebelum PLTS dan aku punya estimasi produksi PLTS-nya juga. Jadi it enables me to do this kind of calculation. Nah, oke, jadi kalau kita lihat, kita punya konsumsi energi per kWh.
ya kan? Konsumen energi per kWh ini bisa kita dapetin dari bills, terus tagihan, ini tagihan sebelum PLTS, tinggal dikaliin aja konsumsi energi per kWh-nya dikali dengan tarif. Tarifnya berapa yang jadi asumsi gitu. Ini kan tarifnya 1.400 per kilowatt hour. Dapatlah tagihan sebelum PLTS. Kemudian simulasi produksi PLTS kita. Tadi di PVCS ingat gak ada e-grade. E-grade-nya itu ada per bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan kawan-kawan. Itu per bulan yang dimasukin ke sini. Bam, 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 bam. Dari situ kita dapatkan penggunaan KWH setelah PLTS, which is konsumsi energi dikurang dengan simulasi produksi PLTS, ya kan? Ini anggapan bahwa semua produksi PLTS tidak ada yang terbuang dan semua dimakan quote and quote oleh si beban rumah gitu ya, atau beban bangunan. Nah, dari sini kita dapatkan tagihan setelah PLTS. Tagihan setelah PLTS ya simpel aja. Penggunaan KWH setelah PLTS dikali dengan harga biaya listriknya. Dari sini kita dapetin, kalau kita kurangi tagihan sebelum dan sesudah PLTS, kita dapatkan penghematan biaya listrik. Ini per bulan. Harus ditambahkan dulu sampai teman-teman bisa dapat penghematan per tahun. Dan ini untuk pada tahun pertama. Misalnya dapat sekitar 87 juta. Nah, again, PLTS itu akan terdegradasi kan. Jadi dari sini ada diagram namanya panel output 100 ke 98. Pada tahun pertama dia langsung ke 98 setelah tahun pertama. Jadi outputnya mengasumsi panelnya kan akan terdegradasi. Jadi outputnya dan penghematannya makin lama juga akan makin berkurang, ya kan? Kayak gitu. Terus annual degradation 0,5%, makanya 9,8, 97,5, 97, seterusnya sampai 25 tahun. Tuh. Dari sini kita bisa modelkan arus kas bersih, penghematan dikurang maintenance. Nah, kita punya penghematan dikurang maintenance. Maintenance-nya itu yang ini, nominal biaya per tahun yang kita udah kalkulasiin sebelumnya. Kita dapatkan arus kas bersih. Ingat, kita harus mengganti inverter kita. Inverter kita itu harganya tadi berapa tuh? Inverternya sekitar 24 juta satu unit, berarti 2 unit itu 48 juta. Tuh. Nah, kenapa di sini jadi 23 juta? Karena kita hitung seperti apa sih harga inverter di masa yang akan datang gitu. Dengan mempertimbangkan discount rate kita. Nah, seperti itu. Nah, dari baru nanti setelah arus kas bersih kita tambahin semua dan ganti part inverter juga kita consider, kita punya discount factor. Discount factor ini yang kita hitung pelan-pelan per tahun, gitu ya. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, seterusnya. Didapatkan PV net cash flow 1,1 M total selama 25 tahun. Nah, berarti NPV-nya berapa? NPV adalah pada saat net cash flow ini dikurangi dengan biaya investasi. Net cash flow kita, jadi selama kita proyek itu kita menghasilkan 1,1 M. Biaya investment kita sekitar 500 juta. Jadi kita net present value 633 juta. Profitability index ya 2,24. Ini dari mana? Dari nilai net cash flow ini dibagi dengan si biaya investment. Jadi dikatakan bahwa dalam 25 tahun uang kita tuh dibalik 2,24 kali gitu. Payback periodnya adalah pada saat PVNCF-nya udah ditambahkan dan dia udah lebih besar daripada biaya investasi, ini kan investmentnya nomor 9. Jadi pada tahun ke-8, pada saat dia udah lebih besar dari investment, berarti dapat dikatakan bahwa, oh, PLTS-nya udah balik modal di tahun tersebut. Gitu. Jadi di tahun ke-8. LCOE-nya gimana? Kalau LCOE ya simple. Ada generation itu adalah output per tahun gitu ya. Yang di PVCS kan ada E-grade per tahun ya. Ini nggak perlu ada kelihat per bulan, terus investmentnya berapa, terus OPEX-nya yang tadi pakai yang asumsi juga, interest rate-nya berapa, period of analysis, sama biaya ganti inverter. Nah, kalau untuk LCOE, ini supaya lebih gampang, annual cost dibagi annual output. Ini komponen A, komponen atas itu aku ngitung cost-nya dulu. Cost-nya itu dia adalah annual capex, annual apex, sama annual fuel cost. PLTS nggak pakai fuel, jadi cuma pakai capex sama opex aja. Jadi dia lebih simple. Terus begitu kita hitung-hitung, kita dapat kurang lebih annual cost-nya ada di sekitar 41 juta. Terus output over lifetime-nya, ini dia output selama 25 tahun. Nah ini outputnya udah di discount sama degradasi PLTS-nya. Nanti kalau kita bagi LCOE-nya yaitu 41 juta dibagi 56.000 sekian, kita dapat angka produksi PLTS murah banget di angka 800 rupiah per kWh. Kurang lebih seperti itu. Oke, now kita udah belajar gimana caranya mengestimasikan biaya investment, terus analisa ekonomi PLTS. Oke, what if we change some of the numbers, right? For example, di sini kita dapetin, ingatin ya, PVNCF-nya
Mungkin aku screenshot biar lebih gampang. Ini parameter awal. Tuh. What happens kalau misalnya harga teknologi PLTS itu berkurang jauh gitu. Misalnya dari 40 dari 5.800 kita ke harga 3.000. Boom. Investment cost-nya jadi berkurang jadi 397 juta. Lihat apa yang terjadi dengan biaya uh, dan parameter-parameter lainnya. Lihat nggak? Di sini kita udah payback period di tahun ke-6. Jadi dari payback periodnya aja. Jadi kalau misalnya uh, pada saat harga teknologi itu berkurang dari 5.800 ke 3.000, which is sekitar 40%, maka payback periodnya juga akan drastically reduce kan. Ini udah ke tahun ke-6 aja dia udah payback period gitu. Terus kalau NPV yang lama itu 600 juta, NPV yang baru itu 753 juta. Profitability index ya, kalau yang sebelumnya 2,24 itu dia sekarang di 2,9. Jadi impact dari penurunan harga biaya investasi teknologi itu jauh lebih besar, itu besar banget gitu. Oke. Coba mungkin aku balikin lagi dia ke harga 5.800. Ya. Oke, so now what if I change fixed OM cost-nya per tahun ke 0,01? Kecil. Jadi misalnya PLTS-nya gets ya, ini nggak realistis sih. 0,1. Oh, terlalu besar. Tadi kan 0,5%, sekarang ke 0,1, which is lebih kecil. Apa yang terjadi dengan parameter-parameternya? Lihat, di sini kalau kita turunin OM cost, dampaknya nggak terlalu besar. NPV-nya tadi kan yang di parameter awal 633 juta. Sekarang NPV di 662 juta. We make some additional economic benefit, tapi nggak sebesar pada saat kita menurunkan biaya investment cost-nya gitu. Terus profitability index-nya juga beda cuma sedikit dari 2,24 ke 2,3. Balik modal ya, cuman juga sama, baru masih di 8 tahun gitu. Jadi kalau dari sini kan kita bisa lihat bahwa PLTS itu dia lebih dipengaruhi oleh kemurahan harga biaya investment dari teknologi. Karena kan dia nggak pakai biaya bahan bakar segala macam kan. Jadi kalau misalnya biaya investment bisa kita cut cukup besar, makanya dia akan jauh lebih ekonomis gitu. Coba saya balikin lagi ke 0,5. Kita coba kasus lain ya. Coba mungkin kita coba tadi kan interest rate-nya 4,75. What if suddenly something happen, jadi suku bunga itu mungkin 10% ya. Pada saat suku bunga 10%, ini juga lumayan nih dampaknya. NPV-nya dari 600 juta jadi cuma 200 juta. Jadi udah hilang 400 juta nih. Jadi suku bunga itu mempengaruhi juga. Profitability index dari 2,24 jadi 1,4. Payback periodnya jadi berapa tahun nih? Dia ada di tahun ke-11. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kebijakan financial itu juga bisa berpengaruh terhadap biaya investment dari PLTS. LCOE-nya tadi kan ini LCOE-nya ini aku nggak link sama slide sebelumnya jadi 4,75. Tapi kalau misalnya aku ganti aja LCOE-nya jadi 0,575. Tuh dia akan berubah juga nilai LCOE-nya gitu. Seperti itu. Nah, this shows bahwa apa biaya investment PLTS itu largely influence its economic case gitu. Seperti itu. Ini aku tadi udah dijelasin. Nah, ini bankability of solar PV. Ini aku singkat aja. Jadi bankability solar PV itu tadi kita udah belajar ya parameter-parameter ekonomi. Tapi parameter-parameter ekonomi itu dia nggak doesn't translate to bankability karena bankability is something that's much more complex. Kalau kita dilihat tadi analisa ekonomi, kita cuma lihat keandalan teknis sama struktur finansial kan. Karena kita bicara capex dan opex sama keandalan teknisnya panelnya pakai yang gimana, ketahanannya berapa gitu-gitu. Tapi kalau bankability itu adalah seberapa confident sih bank untuk mendanai suatu proyek. Itu bergantung dengan kepastian regulasi dan kebijakan, keamanan pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, ini aku mau bahas sedikit uh, terkait dengan gimana peran-peran bank di dalam proyek PLTS di Southeast Asia ya gitu. Kebetulan aku pernah bantuin satu expert, dia waktu itu ada proyek untuk assess solar loan in Timor Leste, dan dalam prosesnya aku jadi research terkait bagaimana sih landscape solar loan atau pinjaman untuk energi surya di negara-negara di Asia Tenggara. Kalau di Thailand itu untuk PLTS skala besar, bank
banknya tuh banyak support ya. Ini aku ada dua artikel, satu dari IFC, satu lagi dari sumber lainnya. Jadi di sini the financing package include an IFC loan of up to 32 million and a parallel loan from Siam Commercial Bank of a similar amount. Jadi dia nih uh, IFC International Finance Corporations dan Bank Siam Komersial, yaitu bank lokal dari si Thailand, dia membantu untuk mendanai proyek-proyek renewable energy yang skala-skala besar di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Terus yang di satunya lagi yang di bawah itu uh, bank juga Krung Thai Bank, dia memberikan pinjaman ke Nakon Ratchasima Solar itu, dan itu baru lunas gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa dari dulu bank-bank di Thailand mereka dan local banks ya, this is I'm talking about the local banks, mereka udah nge-back up renewable energy projects gitu. Nah ini untuk yang proyek skala besar. Kalau proyek skala kecil gimana? Jadi di Thailand gitu ya, dia punya bank-bank itu dia menawarkan istilahnya pinjaman khusus untuk spesifik keperluan spesifik kayak bangun PLTS atap di residensial. Nah ini ada contohnya UOB yang di Thailand, dia ada masing-masing tuh bahkan ada segmennya, ada U Solar Thailand untuk bisnis, jadi bisnis bisa dikasih pinjaman untuk bikin PLTS atap. U Solar Thailand for solar contractors, dia bisa enables kontraktor untuk dapetin harga-harga panel. Jadi kan kalau biasanya kalau kontraktor tuh dia perlu panel dalam kuantitas yang banyak ya gitu ya. Terus mereka perlu stok, dan ini si UOB bisa bantu kasih pinjaman untuk itu. Sama dia juga bisa kasih pinjaman untuk residensial. Kalau PLTS atap di skala rumahan mau bikin itu juga bisa. Dan mereka tuh pada saat mereka this is what bankability means juga adalah bagaimana bank bisa percaya terhadap proyek. Dan untuk percaya sama proyek mereka perlu selected provider. Jadi mereka bank tuh berkolaborasi lah dengan perusahaan-perusahaan PLTS yang sudah ternama, sehingga mereka bisa mereka punya partner untuk menentukan dan mendesain proyek yang udah bagus dan bankable. Ini Malaysia. Malaysia utility scale-nya juga cukup aktif ya. Jadi bank-bank itu mendanai proyek skala pembangkit. Sebagai contoh, ini LBS, dia bisa proyek LBS dia dapat pendanaan dari Alliance Bank untuk PLTS ukuran 43 megawatt peak gitu. Terus Maybank, Maybank dia udah dari dulu dari 2020 dia udah kasih 1,3 miliar ringgit Malaysia untuk mendanai proyek-proyek skala besar gitu. Terus solar proyek di Malaysia 10 megawatt dia dapat financing dari bank juga gitu. Dan ini bank-bank yang ada di lokalnya gitu ya, AM Bank Islamic Berhad. Ini yang untuk proyek besar. Kalau proyek kecil juga ada gitu. Maybank for example, dia punya Maybank Solar Financing, dan ini untuk end consumer ya, bukan kayak untuk pembangkit-pembangkit besar. Jadi dia bisa kalau kita mau install PLTS asalkan limit valuasinya di bawah 800 juta, terus dia bisa offer tenor 3 sampai 10 tahun gitu. Terus di sini juga kalau teman-teman lihat syaratnya, dia ada bank ini memiliki partner ya, kayak end-to-end solar support. Jadi ya banknya itu dia udah percaya aja gitu, dia nggak perlu ngerti solar PV dan lain-lain karena mereka udah punya trustful partner gitu. Terus untuk bunganya di 5,7 sampai 5,85% per tahun. Ini Malaysia juga di bank lainnya, ini Bank Alliance Bank, dia low carbon transition facility fund gitu. Dia nggak cuma untuk PLTS, tapi kalau misalnya di industri dia mau pasang mesin baru yang lebih efisien dan lain-lain, itu bisa di situ juga bisa melakukan pinjaman. Valuasi lebih gede di 40M, masa cicilan 10 tahun, dan syarat-syaratnya harus ada legitimasi bisnis di Malaysia. Malaysia lagi, again. Terus di Malaysia ini di Hong Leong Bank, dia punya partner EPC Solar PV juga di sini. Terus ada kriteria minimum propertinya harus harganya berapa. Jadi rumah-rumah tertentu ada beberapa yang gak eligible, dan sepertinya dan rumahnya tuh harus yang dimiliki juga sama orangnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita ngontrak kita pakai solar PV itu susah gitu. Terus ada kriteria pendapatan. Jadi nggak semua orang dengan semua income group bisa eligible. Dan kalau lihat teman-teman lihat di kanan, ini dia punya solar company partners, dan itu yang adalah yang bakal inspect dan bakal masang dan lain-lain. Nah, di Indonesia ini untuk proyek-proyek skala besar kayak BNI, BRI, Mandiri, dia BNI dan Mandiri mereka udah ada komitmen dan sudah ada track record untuk develop dan mendanai proyek-proyek PLTS yang skala utility. Tapi untuk yang skala-skala kayak rumahan kayak tadi di Malaysia ataupun Thailand, itu Indonesia tuh uh, belum ada gitu ya. Jadi ya, that's I think our homework sih. Kalau misalnya juga Indonesia mau PLTS atapnya booming, ya harus ada akses to
finance gitu. Ya yang seperti dilakukan oleh negara-negara lain. Oke. Oke, jadi ini cukup panjang ya dan saya eh, semoga teman ilmunya bisa bermanfaat dan teman-teman bisa pakai di kehidupan sehari-hari buat teman-teman. Terima kasih. Oke, wah seru banget ya materinya. Minum dulu, Kak Adit. Ini Nah, udah dari habis airnya. teknis, minum dulu. Udah Bang Ebo, wah seru banget nih. Nah, di kolom komentarnya juga lagi rame pertanyaan. Ada Brian Ricardo. Ini mau nanya, langsung aja ya kita tanya jawab ya. Kamu mau nanya dari semua parameter tadi yang di-input, mana yang paling menentukan keakuratan hasil simulasi dan sering menyebabkan perbedaan besar antara hasil PVSIS dan performa lapangan? Pernah nggak ngalamin kayak di Oke. analisa PVSIS beda nih, tiba-tiba di lapangan ternyata jauh gitu. Oke, I think yang paling penting itu sebenarnya temperatur sih. Temperatur itu yang paling berpengaruh gitu. Karena datasheet udah pasti sama komponen sama Hmm. aslinya. Tapi yang benar-benar kita nggak bisa lihat itu adalah kecepatan angin, terus kayak temperatur lokasinya itu. Karena PVC itu kan juga Indian adalah sebuah model. Jadi sering banget, pokoknya expect PVC itu untuk 10% sampai 15% lebih tinggi dibandingkan dunia nyata gitu. Terus kalau tadi di PVC itu kan aku modelin pohon, tapi pohonnya itu kan nggak bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya in the real world, pohon itu kan tumbuh, pohon itu kena angin dan itu akan mempengaruhi juga apa PLTS in the long run. Terus juga selain itu kayak bangunan gitu kan, kita kan nggak bisa kontrol kalau misalnya tetangga kita nambah bangunan satu tingkat lagi kan, we cannot control that gitu. Jadi itu adalah parameter-parameter eksternal ya. Kalau yang bisa ya that's parameter eksternal yang cukup susah dilihat gitu. Tapi paling sering dan yang paling common adalah ya temperatur, suhu dan climate. Itu paling susah di prediksi di PVCs gitu ya. Nah, itu berarti kayak yang menyangkut alam ya. Tuh. Berarti tuh koreksinya maksimum 10% atau gimana? Atau ada nilai lain? Koreksi Eh, tadi yang kayak nilai rasio koreksinya terhadap nyata sama simulasi. itu biasanya 10 sampai 15% ya gitu. Untuk yang Hmm. kayak temperatur gitu ya. Ini untuk yang Hmm. temperatur dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak shading, nah itu sesuatu yang susah gitu kan. Karena apa grow dari pohon, ya itu kan kita nggak bisa prediksi kan kayak berapa Hmm. sentimeter atau berapa meter dia diameter akan bertambah gitu. Dan itu kan akan Hmm. dampaknya bisa lebih besar lagi. Tapi kalau temperatur dan climate itu 10 sampai 15%. Oke, sip. Jadi bergeraknya 10-15% ya untuk climate. Dan kalau pohon ada hal-hal variabel yang memang susah Iya, dikontrol. susah susah itu. Nggak mungkin ngelarang tetangga bikin 2 tingkat, 3 tingkat rumah mereka. Oke, pertanyaan kedua ada dari Karama. Seorang Mas Adit mau nanya terkait input data irigasi. PLTS bagaimana? Oh, irigasi apa radiasi kali ya? PLTS bagaimana cara memilih sumber data yang paling representatif, khususnya untuk lokasi yang memiliki variabilitas tinggi. Oh, jadi mungkin kayak di rural area atau di wilayah-wilayah tadi kan data itunya iridiasi Hmm. mataharinya dari satelit kan. Hmm. Nah, itu gimana tuh? Oke, ini aku coba jawab ya. Kalau misalnya konteksnya Hah? iradiasi, sama satu lagi kalau konteksnya irigasi gitu ya. Jadi kalau aku Oh, konteksnya, gimana kalau apa nih? konteksnya Irigasi iradiasi, apa ya? iya, kalau konteks iradiasi sebenarnya paling physics itu tuh lengkap banget ya. Jadi asalkan teman-teman punya koordinatnya, rural area Hmm. serural manapun itu te- pasti dapat gitu ya datanya gitu. Hmm. Tapi aku jujur belum pernah mengkomparasikan antara meteor norm sama PV GIS atau yang lain-lain itu aku belum pernah kayak Hmm. comparing kayak berapa persen sih dan yang mana yang lebih akurat gitu. Tetapi Hmm. dari kayak pengalamanku sama beberapa teman-teman juga yang Hmm. kerja di IPC, uh, kita selalu pakai yang direkomendasikan si PVCS itu ya, which is di meteor norm gitu. Tuh. Itu yang Hmm. jawaban iradiasi gitu ya. Kalau di Hmm. jawaban irigasi, tadi kan aku sempat mention bahwa PVCS itu ada 3 menu. Grid connected, Hmm. stand alone, sama water pumping. Jadi kayak aku, ini gue kayak kerja water Ah. pumping nih. Jadi water pumping Ah. gitu ya. Bentar, aku sambil share sedikit. Boleh, boleh, boleh. Oke, water pumping. Nah, ini ada orientation. Yang kedua, water needs. Nah, ini yang penting. Karena kalau tadi di uh, grid connected kita tuh desain parameternya yang
apa system size kayak stringnya berapa. Tapi kalau ini water needs berapa sih air yang kita perlukan. Nah, itu yang kita masukin di situ gitu. Kayak gitu. Jadi semoga kedua pertanyaannya baik Ira Desi Oke, atau jawab ya. Oke, oke. Makasih, Kak Rama. Nah, selanjutnya nih ada Kak Bianca nih. Izin bertanya, dalam membaca report PVSys, oh ya report tadi ya, pada kisaran berapa sih performance ratio atau PR-nya bisa dianggap realistis untuk sistem on-grid? Dan apa ada red flag kalau PR-nya terlalu tinggi? Ada Oke. minimum maksimum nggak kalau Oke. ngebaca PR? I think kalau performance ratio kita selalu coba untuk take yang di atas 70% gitu. Tetapi it Hmm. is back again sih terkait dengan keekonomian. Apa performance ratio tuh doesn't speak economic terms gitu loh. Ya kan? Jadi kalaupun kita punya apa nilai performance ratio 70%, satu lagi 75%, satu lagi Hmm. mungkin di angka 65% gitu. Tapi kalau misalnya di proyek kita yang 65%, kita punya logistik yang murah, kita dapat barang harga murah, dan kita masukin ke Hmm. financial model, ternyata payback periodnya rendah, well, I think itu juga bisa menjadi proyek yang profitable gitu. Jadi kalau misalnya untuk performance ratio, kita lihat itu sebagai indeks. Tapi untuk melihat keekonomian, again, kita kembali memasukkan data produksi energi kita, dan kita mempertimbangkan parameter-parameter kayak investment, OPEX, segala macam, dan barulah kita lihat ekonominya ke ekonominya seperti apa, dan then we can compare gitu. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi kalau performance ratio semakin tinggi semakin bagus gitu, tapi itu Hmm. nggak doesn't translate to economic aspect, karena tergantung kayak tadi investment cost-nya berapa, logistik cost-nya berapa kan, terus kayak misalnya interest rate-nya berapa gitu, kayak gitu. Tapi kalau untuk di EPC Ditambah. di atas 70% sih biasanya kita kayak as long as kita bisa desain di atas 70%, itu desain yang cukup acceptable gitu. Udah. Tapi 7% itu umum nggak? Atau misalkan jarang nih dapat Ah, desain yang bisa nyentuh 70%. itu umum Mbak Ita. Jadi Umum ya? ya itu cukup umum sih. Itu 70-75% ke atas. Karena kan ya Heeh. kalau kita buat PLTS atau kan eh, kita bangun rumah kan bukan buat untuk bangun PLTS. Jadi kadang-kadang atapnya Heeh. terlalu curam atau enggak dia menghadap selatan. Tapi kan kalau ownernya Heeh. tetap mau gitu kan, kita harus bisa desain berdasarkan atapnya dia gitu. Jadi kalau misalnya itu Ah, 70% pun 70-75% ya that's still okay gitu. Kecuali ya kalau masih kita aman lah misalnya ya. ground mounted. Kalau ground mounted kita dapetnya cuma ya 70%, ya it's not gonna be super great gitu kan. Karena kalau ground Hmm. mounted kita we can tailor everything to what we want kan, and what it's optimal gitu. I see. Oke, itu jawabannya Kak Bianca. Nah, Rama masih mau nanya nih, untuk PLTS on-grid dengan tujuan bill reduction, di PVSys apakah optimasi sebaiknya difokuskan ke energi yield-nya tahunannya atau ke self-consumption-nya nih? Dan bagaimana pengaruhnya ke hasil sizing tadi? Oke, iya. Paling penting sih sebenarnya adalah self consumption ya gitu. Karena kan sekarang kalau kita bicara regulasi, kita nggak bisa mengirim listrik ke PLN lagi gitu ya, udah nggak ada valuasinya gitu. Tapi tadi Hmm. aku memberikan contoh bahwa PLTS itu 100% self consume supaya lebih memudahkan aja sih untuk mengerti gitu. Tapi paling penting adalah self consumption, dan how to go around it adalah ya dari energi audit tadi kita lihat gitu ya beban siangnya berapa, yang benar-benar beban siangnya, terus sampai berapa peaknya, dan kita bisa Hmm. desain based on that gitu, seperti itu. Oh, jadi lebih ke self-consumption-nya Ya ya self consumption daripada sama yield, ya, karena kan daripada ya sekarang lokasinya nggak ya. dievaluasi lagi, jadi kita mau adu besar Ah. aja juga nggak cukup kan, gimana caranya bisa uh, kita bisa menyerap energi tersebut gitu. Pun kalau misalnya kita udah tahu nih dari monitoring, kan biasanya sekarang sistem PLTS itu ada Hmm. monitoringnya kan. Kalau kita tahu kita over consumption over supply di siang hari, ya udah kita Hmm. sesuaikan kebalikannya, kita consume more on the daytime kayak gitu. Oh iya benar. Jadi kan Hmm. kayak kita masuk ke grade PLN juga sedekah doang kan. Iya betul Kalau betul betul. sebenarnya yang regulasi sebelumnya berarti kalau regulasi sebelumnya itu lebih ke ininya kan, ke yield tahunannya kan energinya karena kan bisa dijual gitu ya. Betul betul. I see. Berarti kalau misalkan off grid lebih ke berapa yang bisa dihasilkan ya Iya iya, pertimbangannya. yieldnya Hmm, berapa? I see. Nah, itu Karama apakah menjawab? Semoga ya. Nah, aku
penasaran nih, Dit. Mau nanya nih, kalau PVSIS, karena kan ada asumsi rugi-rugi gitu ya. Hmm, Nah, itu tuh loss apa sih, lossesnya, apa yang paling sering disederhanakan atau di default supaya hmm, kita, ya misalnya yang sangat sensitif nih terhadap kondisi lapangan, hmm. kalau di lossesnya sendiri. I think yang paling disederhanakan ya. Hmm. Oh, yang paling disederhanakan menur menurutku, hmm. Kayak Eh, losis kan agak sensitif ya. Kenapa? Kayak losis kan kadang agak sensitif kan. Nah, kalau di tadi yang di sisi di Vivisis, ada nggak yang kayak, oh ini harus disederhanakan nih supaya nanti di defaultnya nggak Oke. terlalu mempengaruhi dari losisnya. Oke, ya, itu adalah satu unavailability karena 1% itu pastinya kita mau maintenance. Yang Hmm. kedua adalah soiling loss. Makanya soiling loss itu kan kita range-nya 1 sampai 3%. 3% itu kalau di daerah yang lebih banyak debunya gitu ya, kayak kawasan industri. Kalau satu Hmm. persen itu biasanya kayak di kawasan rumahan gitu kan, nggak banyak debu-debu gitu. Itu bisa satu Hmm. persen. Jadi yang paling disederhanakan itu. Tapi kalau misalnya yang udah pasti itu LED. LED itu kan tadi 2%. Karena 2% itu memang Hmm. panel manapun sampai sekarang gitu ya, itu belum berubah. Mereka setiap baru pertama kali kena matahari 2% itu yang hilang gitu. Hmm. Terus yang nggak berubah juga adalah thermal parameter kayak kayak panel ya apa PLTS rooftop gitu ya kan dia integration with fully insulated back. Dia pasti ada Hmm. loss factornya sendiri gitu. Terus yang semi integrated berapa, yang free mounted berapa gitu-gitu. Oke, jadi yang kayak faktor itu ya. Hmm. Oke, oke. Aku penasaran sih kayak aku pribadi penasaran soal lusis Iya. itu. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Kayaknya udah, Rahma dan Bianca. Teman-teman yang lain, adakah pertanyaan? Ada kayak karena materinya padat, tapi tadi seperti kata Kak Ade itu welcome banget untuk, kalau teman-teman ada mau follow up question bisa di email atau tadi nge-share sosial media juga ya. Sosial media kalau misalkan masih mau nanya-nanya, karena kan ini pasti ilmunya nggak bisa langsung diserap semua ya. Pasti otaknya ini langsung pada padas. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kalimat terakhir nih, ada nggak nih yang mau tips, pesan-pesan yang mau disampaikan Kak Adit sebagai energi analisis nih ke teman-teman yang hadir hari ini? Oh, berarti dari aku ke teman-teman. Iya. Oh iya, dan dari teman-teman ke aku gitu. Oh, enggak, enggak. Mungkin Dari kalau tadi dari mau teman-teman, nanya, tapi kayaknya Rama sama Bianca ini lagi mengelola, cuma Rama sama Bianca nih yang diskusi di mungkin kalau pertanyaan teman-teman nih. dari aku, mungkin kalau teman-teman dari aku tuh pasti kayak inputnya ngomongnya kecepatan gitu ya. Tapi mungkin kalau aku ke teman-teman adalah ya apa, eh, the apa akan perlu banyak skills untuk kita transisi energi gitu ya. Terus while kadang-kadang tuh apa yang kita pelajari now doesn't make sense now, tapi it might make sense Mhm. later gitu ya. Jadi uh, dan belajar itu kan ada learning curve ya. Jadi sebelum itu Mhm. jadi mudah pasti kan susah dulu gitu. Nanti mungkin pada saat teman-teman lihat slideku pasti akan begitu. Tapi feel free to reach out. Dan semoga ilmunya bermanfaat sih kayak untuk bisa dimanfaatkan di line of work-nya teman masing-masing, ataupun pekerjaannya, ataupun skripsinya, dan lain-lain. Mungkin dari aku terima kasih. Itu aja. Oke, makasih Kak Adit untuk waktunya. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya rame-rame. Oke, thank you Adit. Karena waktu kita juga sudah terbatas. Sekali lagi terima kasih. Teman-teman update soal donasinya akan kami kirimkan di akhir pekan setelah semua kelas selesai. Dan semoga semuanya tetap sehat, dan selamat berlibur karena sudah musim akhir tahun dan sampai jumpa di kelas Net Zero kita yang lainnya. Terima kasih semuanya, terima kasih Adit, bye.